Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Happiness Inside oleh Gobind Vasdev, bagian kedua. Selamat mendengarkan. Bagian 2. Menggali kebahagiaan. Pertanyaan filsafat. Jutaan pertanyaan yang terlontar dari anak-anak merupakan sebuah bukti bahwa anak-anak selalu penasaran serta ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Dari pertanyaan yang ringan seperti mengapa kita harus mandi setiap hari, mengapa saya kecil sementara orang-orang lain kok lebih besar, sampai pertanyaan yang cukup berat seperti mengapa api panas dan es dingin, apakah ada makhluk hidup lain selain di bumi ini. Bagi anak-anak, dunia dan segala yang dia lihat itu adalah baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Ini tidak berlaku lagi bagi orang dewasa. Kebanyakan dari mereka yang sudah dewasa melepaskan dan membiarkan keheranannya setahap demi setahap mati dan kemudian menganggap semua yang terjadi memang begitu adanya, tanpa perlu untuk diketahui asal muasal dan apa penyebab segala sesuatunya. Saya tidak tahu pasti kombinasi faktor apakah yang membuat seorang anak memegang atau melepaskan rasa keingintahuannya. Yang saya sadari adalah, saya masih menyimpan dan mencari jawaban-jawaban itu hingga saat ini. Saya ingat sekali, sewaktu saya mencari tahu dengan bertanya kepada orang tua, seringkali saya mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Yang lebih sering lagi mereka mengalihkan perhatian saya dengan topik lain atau dengan menjawaban klasik. Ya, dari dulunya memang sudah begitu. Ini membuat saya menjadi double penasaran. Walaupun pelajaran yang didapat dari ibu dan bapak guru di sekolah cukup membantu, tetapi saya masih merasa tidak puas. Masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan tidak disinggung. Selepas sekolah, saya tetap mencari dan mencari. Belajar sulap adalah sebuah bukti bagaimana saya selalu ingin mengetahui setiap rahasia di alam ini. Menariknya, dulu kita mencari informasi atau bertanya pada individu. Tetapi hari ini kita tidak perlu membuat janji dengan siapapun untuk bertemu. Dalam era internet ini, sang profesor Google selalu siap dihubungi kapan saja. Informasi yang dulu langka sekarang menjadi barang obrolan. Dengan perkembangan teknologi memang banyak pertanyaan terjawab dan pastinya juga lebih banyak lagi yang muncul untuk dipertanyakan kembali. Dari banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang selalu mengganjal di benak ini sejak dulu. Dan ketika saya amati, ternyata itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar. Pertanyaan tentang hidup dan kehidupan. Ada yang menyebut pertanyaan-pertanyaan dasar ini adalah pertanyaan filsafat, dan pertanyaan-pertanyaan ini pada satu titik tertentu pasti pernah ditanyakan setiap orang kepada orang lain atau setidaknya dalam hati. Ini mungkin adalah pertanyaan yang paling penting untuk manusia dan kehidupannya. Ya memang jika kita bertanya pada orang yang sangat kehausan, pasti jawabannya adalah air. Atau kepada orang yang sedang dililit utang, jawabannya adalah uang. Atau kepada orang yang sedang dipenjara, adalah kebebasan pastinya. Namun, setelah semua kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk mencintai dan dicintai terpuaskan, kita masih merasa kurang. Kita masih merasa penasaran tentang dari mana kita dan mengapa kita di sini. Dalam pencarian saya berjumpa dengan sebuah buku yang sangat mencerahkan. Buku tentang percakapan antara seorang guru dan murid-muridnya. Ada begitu banyak jawaban yang saya peroleh dari buku tersebut. Di antaranya adalah sebuah cerita yang menyentak dan membuat saya berpikir ulang untuk menanyakan kembali secara intelektual apa yang saya ingin ketahui tentang kehidupan ini. Dan biarkan saya berbagi cerita yang menginspirasi saya ini. Seorang buta jatuh ke dalam sumur. Seseorang kebetulan lewat di sana dan karena merasa kasihan melihat keadaan orang buta yang menyedihkan itu, ia menawarkan jasa untuk menarik orang buta itu keluar dari sumur tersebut. Untuk maksud tersebut, dia kemudian melemparkan seutas tali yang panjang ke dalam sumur dan menyuruh orang yang buta itu untuk memegangnya agar ia dapat ditarik keluar. Orang buta itu tidak langsung memegang tali itu, tetapi malah mengajak sang penolong itu berdebat secara panjang lebar yang tidak ada gunanya.
Orang yang buta itu bertanya, bagaimana dia sampai jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam? Siapa orang yang pertama kali mempunyai ide membuat sumur? Mengapa orang yang baik hati itu mau menariknya keluar? Apakah ia mempunyai maksud tertentu dengan menolongnya? Apa jaminannya jika ia tidak akan jatuh lagi ke dalam sumur itu, atau sumur yang lain dan sebagainya? Semua omong kosong itu membuat kesabaran penolong yang baik hati itu habis. Tetapi dengan tenang dia menjawab bahwa dia sekarang harus memegang tali itu demi kebaikannya sendiri. Penolong itu juga mengatakan bahwa setelah dia tarik keluar, dia boleh mempelajari keadaannya dan mencari jawabannya sendiri dengan tenang. Sekali lagi orang buta itu mulai mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan. Dia bertanya mengapa orang yang membawa tali itu tidak jatuh ke dalam sumur. Sang penolong itu kemudian mengatakan bahwa dia masih mempunyai banyak tugas lain dan bahwa dia akan terpaksa meninggalkan orang buta itu di dalam sumur jika dia tidak mau keluar dengan segera. Baiklah, kata orang buta itu. Tetapi sebelum itu, katakanlah kepada saya berapa dalam sumur ini dan kapan ia dibuat. Ya, ia cukup dalam untuk dapat menjadi kubur bagi orang-orang seperti engkau, kata penolong itu sambil meninggalkan dia. Cerita yang menampar sekaligus menyadarkan saya bahwa kemampuan intelek ini sangatlah terbatas. Ia didapat melalui proses pemikiran dari sekumpulan pengalaman masa lalu yang kita alami dan rasakan sendiri atau yang kita baca, dengar dari orang lain. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran yang dibantu indera sangatlah menolong kita dalam urusan duniawi. Teknologi kedokteran yang canggih yang telah menolong jutaan nyawa. Kemampuan para ilmuwan yang membuat alat transportasi yang begitu nyaman dan cepat sehingga perjalanan yang dulu berbulan-bulan sekarang dapat ditempuh hanya dalam hitungan jam. Manusia yang menjelajah ke bulan serta mengirimkan robot ke planet-planet lain yang sebelumnya hanya dapat dikhayalkan. Semua ini tentunya tak lepas dari peran utama intelek. Namun, juga harus diakui bahwa ia terlalu lemah untuk mengetahui tentang siapa kita dan mengapa kita di sini. Untuk memahami sesuatu yang lebih tinggi, kita memerlukan sayap kesadaran dan meninggalkan pikiran. Meninggalkan pikiran? Memang terasa aneh. Bagaimana mungkin kita dapat meninggalkan pikiran, sedangkan sewaktu kita berniat meninggalkannya, kita menggunakan pikiran itu sendiri? Tidak mudah memang. Ini sama halnya dengan jika seseorang ingin membersihkan tangan kanannya dengan tangan kanannya sendiri. Belum lagi kemelekatan kita dengan pikiran atau ego yang sudah menemani kita sejak kecil sangatlah erat. Padahal yang diperlukan orang buta dalam cerita tadi hanya sebuah tindakan kecil, yaitu memegang tali tersebut dan membiarkan pemuda tadi mengangkat dirinya. Tetapi dalam tindakan kecil itulah sebenarnya terkandung sebuah esensi yang tidak kecil, yaitu bagaimana seseorang mau melepaskan apa yang ia percayai dan melakukan sesuatu di luar kerangka pikiran yang sebelumnya sudah terbentuk. Disinilah kita melihat bagaimana pikiran yang sebelumnya membantu kita dalam banyak hal yang kini menjadi penghalang terbesar dalam mencapai sesuatu yang lebih agung daripada dirinya. Untuk itu, mari kita menengok kisah perjalanan dunia. Sudah tak terhitung lagi orang-orang tercerahkan datang ke bumi ini. Mereka telah menjelaskan banyak hal dan juga mengulurkan tali kepada kita, supaya kita dapat melihat dan mempelajari sendiri semuanya di atas. Karena bagaimanapun bagusnya penjelasan, selama kita masih di bawah, itu akan menjadi sia-sia. Ini sama sepertinya bagaimana kita dapat menjelaskan rasa manis kepada orang yang belum pernah merasakannya. Namun, berapa banyak dari kita yang memegang tali tersebut? Coba hitung, berapa murid guru-guru spiritual atau nabi yang pernah datang di bumi ini sewaktu mereka hidup? Berapa banyak pengikutnya setelah ia meninggalkan kita semua? Jika kita boleh berandai-andai bahwa kita lahir di zaman ketika sang nabi itu berada, apakah kita akan mempercayai dia? Atau jika orang tercerahkan itu hadir di sekitar kehidupan kita sekarang ini, apakah kita akan mengikutinya? Bukankah semua ini mirip dengan apa yang terjadi di sumur itu? Hidup bukanlah perlombaan. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan, biasanya pada penghujung tahun,
para pemimpin perusahaan memberi atau kembali menegaskan target yang lebih besar di tahun depan yang akan dilalui bersama. Atau juga kalimat motivasi yang tiba-tiba muncul di papan pengumuman atau spanduk yang dibalut dengan kata-kata seperti "Selamat merayakan tahun baru" di awal tulisannya. Dalam skala pribadi, mungkin banyak dari pembaca yang menetapkan target untuk diri sendiri, seperti bekerja lebih keras atau mengumpulkan uang dalam jumlah lebih banyak, bangun lebih pagi setiap harinya, atau mulai melakukan sesuatu yang baru seperti mulai usaha sampingan. Jika kita lihat-lihat, hari ini kita semua hidup dalam sebuah dunia yang sangat menarik. Menariknya adalah kita semua seolah-olah hidup dalam sebuah perlombaan akbar. Dan dalam perlombaan itu, siapa yang mengumpulkan lebih banyak dan lebih cepat, terutama dalam bidang materi, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Dalam planet yang berpenghuni hampir 7 miliar ini, kata-kata efisiensi dan efektivitas telah menjadi dua resep sukses yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar. Waktu adalah uang. Juga sebuah doktrin tak langsung yang telah menembus ke relung bawah sadar kita, yang membuat kita selalu bekerjaan dengan waktu dalam mengerjakan apapun. Dan yang lebih menarik adalah anggapan bahwa apapun pekerjaan kita yang tidak menghasilkan uang adalah buang-buang waktu. Sisi teknologi berkembang super cepat menyongkong tuntutan zaman. Komputer yang ada hari ini sudah puluhan bahkan ratusan kali menyimpan data lebih banyak dari ribuan kali dan ribuan kali mengakses data lebih cepat dari komputer paling canggih 10 tahun yang lalu. Tetapi lagi-lagi menariknya, semakin banyak yang memaki-maki benda mati tersebut karena sering dianggap lambat. Seseorang yang mengetik dengan mesin ketik kuno bermimpi suatu hari mempunyai komputer dan koneksi internet supaya dapat menghemat waktu bekerja. Dengan harapan sisa-sisa waktunya dapat digunakan berkumpul dengan keluarga. Tetapi ketika impiannya terwujud, yang terjadi adalah waktunya untuk keluarga terisap habis oleh kursi di depan komputer. Ada yang aneh, bukan? Para sahabat yang tinggal di kota metropolitan sering berkata, seandainya waktu dalam sehari 36 jam. Terburu-buru sudah menjadi merek dagang di kota-kota besar. Dari bangun pagi dengan kepenatan yang menempel di sekujur tubuh, kita terburu-buru mandi. Berangkat kerja tanpa sarapan, ngebut di jalan, kerjaan menggunung yang terasanya tidak selesai-selesai dan dibayangi deadline. Makan siang dengan menu cepat saji, dan pulang kerja yang semakin larut. Dalam membesarkan anak pun kita ingin buru-buru. Kita ingin anak-anak kita menjadi cepat dewasa. Kita memberikan segala macam cara dari makanan, pendidikan, hingga cara berpikir agar si anak tumbuh lebih cepat, agar dapat bersaing dengan putaran cepat roda dunia. Kita tahu bahwa masa paling indah di dunia ini adalah masa anak-anak. Masa ketika kita hanya bermain dan bermain. Bahkan secara jujur, banyak dari kita ingin kembali ke masa indah tersebut dan menikmatinya lebih lama. Kata sibuk sudah menjadi makanan sehari-hari bagi sahabat yang tinggal di kota besar. Tidak punya waktu adalah alasan terfavorit untuk tidak berolahraga. Misalnya, dan ada juga yang bangga ketika menyebut dirinya sibuk. Ada juga yang berpersepsi semakin sibuk diri ini, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Tetapi jika kita mau membuka mata, kenyataannya tidaklah begitu, bukan? Buktinya banyak sekali orang yang selalu sibuk dari bangun tidur hingga dengan mau tidur, tidak memperoleh kesuksesan baik materi ataupun spiritual. Seorang penulis jernih, Ching Ning Chu, yang terkenal melalui bukunya Thick Face Black Heart, mengatakan bahwa kata Cina bagi sibuk terdiri dari dua bagian. Satu bagian melambangkan hati manusia, dan bagian lainnya melambangkan kematian. Dari dua lambang di atas, arti yang dapat dikembangkan adalah jika seseorang super sibuk, hatinya mati. Seseorang yang sibuk tidak lagi memperhatikan tubuhnya. Intuisinya berhenti. Dirinya tidak mendengarkan jeritan hatinya karena terlalu banyak yang bicara di kepalanya. Filsuf abad ke-19 Henry David juga pernah mengatakan,
Tidak cukup jika Anda hanya sibuk. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda sibukkan? Sebenarnya saya tidak ingin, tetapi ini kan tuntutan hidup. Mau gimana lagi? Hidup tidak pernah menuntut. Kitalah yang menuntut diri kita untuk menjadi dan memperoleh sesuatu. Bahkan dalam pencapaian impian tersebut, seseorang rela untuk mengorbankan kedamaian pikirannya. Padahal kita semua sadar bahwa sebenarnya semua impian manusia berujung pada satu hal yang benar-benar dasar yang setiap orang inginkan, yaitu kedamaian pikiran. Kedamaian pikiran inilah yang kita cari, dan dengan kedamaian pikiran inilah kualitas hidup dapat diraih. Loh, jika kita tidak buru-buru, kerjaan kan tidak akan selesai. Bedakan antara bekerja dengan cepat dan bekerja dengan ketergesaan. Coba perhatikan irama hidup ini. Apakah kita hidup selaras atau hidup dengan selalu merasa dikejar oleh deadline? Saya mempunyai sahabat yang selalu merasa hidupnya selalu dikejar-kejar. Hampir setiap jam alarm pengingatnya bunyi, dan hampir setiap kali berbunyi, dia selalu resah karena harus melakukan kegiatan lain. Sementara kegiatan yang ada sekarang belum selesai. Ini berlangsung bertahun-tahun dan telah menjadi kebiasaannya. Selalu dia mengeluh bahwa hidupnya tidak pernah santai. Dia mengorbankan kedamaian pikirannya untuk mengejar impian-impiannya. Sewaktu saya meminta untuk mengurangi yang tidak penting dan berfokus pada yang penting saja, dia menolaknya dan berkata, semuanya penting. Dia ingin mengambil semua kesempatan sehingga menjejali hari-harinya dengan penuh. Stephen Covey, penulis buku bestseller Seven Habits, berkata, jangan memprioritaskan jadwal Anda, tetapi jadwalkan prioritas Anda. Dengan menjadwalkan prioritas, kita mulai memilih apa yang benar-benar perlu dan yang tidak perlu. Ketika kita sudah memisahkan apa yang benar perlu dan tidak, kita akan sadar bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak perlu yang menyita waktu kita, dan sebaliknya banyak hal-hal yang perlu dan baik, tetapi tidak sempat dikerjakan. Seorang teman tidak mempunyai waktu berolahraga walaupun hanya 30 menit per harinya, tetapi dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Yang lain tidak punya waktu untuk membaca, tetapi dapat bergosip ria sepanjang sore hingga malam dengan teman-temannya. Di India ada pepatah, kekurang mampuan untuk melihat apa yang lebih penting atau lebih bermanfaat adalah bahaya terbesar. Banyak dari teman-teman yang baru memulai berbisnis termasuk saya, dulunya punya prinsip yang penting mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dahulu, bekerja mati-matian saat muda karena ingin menikmati hidup di usia yang tua nanti. Tentu tidak salah dengan prinsip di atas ini. Tetapi setelah lama mengamati teman-teman pebisnis tersebut, mengapa saya jarang sekali menemukan orang yang sudah terbiasa dengan kesibukannya dan berhasil dalam pencapaian materinya, kemudian teringat dan setia dengan janji sewaktu mudanya. Kebanyakan yang saya temui mereka terikat oleh rutinitas dan merasa sayang jika semua yang telah dirintisnya ditinggal begitu saja. Dan jika kita berbicara menikmati hidup di hari tua, saya mempunyai sebuah cerita yang sangat inspiratif yang saya ambil dari buku karya Anthony de Mello. Ada seorang usahawan yang bertemu dengan seorang nelayan yang sedang santai duduk di pinggir pantai dan terlihat sangat menikmati suasana saat itu. "Mengapa engkau tidak pergi untuk menangkap ikan?" tanya usahawan itu. "Karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan banyak uang untuk makan hari ini," jawab nelayan itu dengan polosnya. "Kenapa engkau tidak menangkap lagi lebih banyak daripada yang kau perlukan?" tanya usahawan itu. "Untuk apa?" tanya nelayan itu dengan sederhana. "Engkau akan mendapatkan uang lebih banyak," jawabnya. "Dengan uang itu, engkau dapat membeli jala yang lebih besar, sehingga tangkapanmu lebih banyak. Lalu engkau akan mendapatkan banyak uang, sehingga dapat membeli perahu motor. Dengan perahu motor, engkau akan melaut lebih jauh, dan akan mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Nah,
Setelah uangmu cukup untuk membeli 2 buah kapal, lalu kau pun akan kaya seperti aku. Selanjutnya aku mesti berbuat apa? Tanya si nelayan itu. Selanjutnya, kau dapat beristirahat dan menikmati hidup, kata si pengusaha. Menurutmu, sekarang ini aku sedang berbuat apa? Kata nelayan dengan puas. Kita dapat menikmati hidup kapanpun dan dimanapun. Sayang sekali jika kita membatasi diri kita dengan baru akan menikmati hidup dengan syarat punya jumlah uang tabungan tertentu atau pada usia tertentu. Mungkin indahnya bintang, deburan ombak, juga sejuknya udara pegunungan, serta merdunya kicauan burung adalah sesuatu hal yang biasa pada saat ini. Tetapi seiring dengan waktu yang berpacu dengan usia, ketika penglihatan dan pendengaran serta kondisi tubuh yang mulai melemah, maka bisa jadi semua hal di atas akan berubah menjadi barang antik dan langka. Seperti yang tertulis di atas, sekarang ini kita hidup seperti dalam perlombaan. Kita mengumpulkan segala sesuatunya. Kita ingin mendapatkan semuanya yang kita inginkan. Cinta yang berlimpah, perhatian yang banyak, dihormati lebih sering, rumah yang lebih besar, dan uang yang bertambah terus. Manusia benar-benar dalam perlombaan mengumpulkan. Henry Louis Bergson yang pada 1927 menerima Nobel Kesusastraan pernah berujar, makhluk manusia seharusnya tidak disebut Homo sapiens, makhluk yang berpikir, tetapi Homo faber, makhluk yang membuat benda. Dalam bahasa Inggris pun kita menyebut manusia dengan human being, bukan human having. Menjadi apa bukan mempunyai apa. Dahulu seseorang yang sukses adalah orang yang dapat menjadikan dirinya sesuatu. Dia yang menjadikan dirinya seseorang yang sabar. Seseorang yang dapat memberikan petunjuk atau nasihat, atau mereka yang mempunyai kemampuan untuk berbuat bagi banyak orang. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah seseorang yang dapat mengumpulkan benda sebanyak-banyaknya adalah orang sukses. Kita lupa prinsip keseimbangan. Seperti tubuh yang susah bergerak karena membawa banyak benda. Begitu pula dengan jiwa kita akan susah untuk bertumbuh jika kita membebaninya. Ada baiknya kita mencontoh alam raya yang selalu berorientasi untuk selalu memberi tanpa memperhatikan apa yang akan diterima. Lihatlah matahari yang selalu memberi tanpa membeda-bedakan, dan karena itu lihatlah segala tanaman tumbuh menghadap ke matahari. Hidup yang akan mengalir seperti yang dikatakan para tetua kita, bukanlah hanya menuruti apa yang hati katakan, tetapi lebih dalam dari itu. Hidup yang seimbang adalah hidup yang selaras dengan alam, ketika kita selalu berorientasi dengan memberi dan memberi. Dengan indahnya Winston Churchill berkata, kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan. Sekali lagi, hidup bukanlah sebuah perlombaan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi atas apa yang kita dapat berikan sebelum meninggalkannya. See on Beauty. Wah, kacau mas, jika di sini mobilnya sudah tua-tua tapi nggak diganti-ganti. Susah untuk jalan tanjakan. Mana udaranya panas begini, mobil nggak ada AC-nya, payah. Inilah penggalan jawaban dari seorang pengemudi shuttle bus saat ditanya tentang kondisi perusahaan tempat dia bekerja. Di kesempatan lain pada bus yang sama, saya juga menanyakan kepada pengemudi yang berbeda dan ternyata di luar dugaan. Jawabannya berbeda sekali dengan yang saya perkirakan. Bapak supir ini menjawab, perusahaan ini hebat mas. Sementara yang lain berhenti menarik penumpang, dalam keadaan sepi begini, di sini masih jalan terus. Walaupun satu penumpang kita tetap jalan. Karena komitmennya begitu dari dulu. Jika dianalisis, sepintas kedua pengemudi ini kurang lebih pastilah mendapat perlakuan yang sama. Mobil yang digunakan sama, rute yang diambil dan upah yang diterima pun sama. Tetapi jawaban yang keluar dari keduanya sangatlah berbeda. Hidup ini adalah pilihan, tetapi pilihan itu bukan hanya berarti kita memilih ingin mengambil kuliah jurusan arsitek atau sipil. Juga bukan hanya berarti memilih kerja di Jakarta atau di Bali. Lebih dari itu, kita semuanya punya suatu pilihan yang luar biasa,
yaitu memilih untuk melihat dari sudut pandang yang mana. Melihat dan fokus pada keindahan, atau sebagaimana saya suka menyebutnya dengan see on beauty, inilah yang dilakukan oleh pengemudi yang kedua. Jika ditanya, mungkinkah kita dapat melihat keindahan pada setiap peristiwa? Saya berani menjawab bisa, dan pasti bisa. Syarat untuk dapat melihat segala peristiwa sebagai keindahan hanyalah satu, yaitu latihan. Latihan ini dapat dimulai dari hal yang kecil, seperti peristiwa Anda menumpahkan air, jalanan macet, tidak mendapat tempat parkir, dan banyak kejadian sehari-hari lainnya yang biasanya kita lihat dari sudut pandang yang menjengkelkan atau membuat Anda kesal. Coba sekarang Anda melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang keindahan. Mungkin banyak dari kita yang langsung berkata itu tidak bisa, atau tidak mungkin, atau sangatlah sulit. Ya, ini memang sulit karena kita tidak pernah mencoba atau berlatih. Semua hal di dunia ini awalnya sulit, bahkan boleh dikatakan sangatlah sulit setengah mati. Maka dengan menggunakan sesendok dan garpu pun adalah pekerjaan yang sangat sulit pada awalnya. Coba perhatikan anak kecil yang pertama kali ingin menggunakan sendok dan garpu. Pasti makanan yang di sendoknya sering jatuh. Ingatkah sewaktu kita membuat PR atau sedang ujian di sekolah dasar? Semua sulit, bukan? Namun, kenapa begitu kita naik kelas, pelajaran tahun lalu terasa mudah? Jawabannya adalah karena kemampuan kita telah meningkat. Lalu apa yang sulit dan mudah di dunia ini? Semuanya relatif, bukan? Relatif terhadap kemampuan kita. Saya percaya bahwa tidak ada masalah besar di dunia ini, yang ada adalah kemampuan kita yang terbatas. Kembali ke See on Beauty. Setelah beberapa lama kita berlatih untuk melihat keindahan pada peristiwa-peristiwa kecil, biasanya akan timbul sebuah kesadaran baru. Ketika Anda tidak akan meributkan hal-hal kecil yang biasanya mengganggu di sekitar Anda, dan kesadaran ini akan terus berkembang dan menjadikan Anda terbiasa melihat segala hal dalam dunia ini sebagai sesuatu yang indah. Nah, di sini saya banyak diprotes oleh teman-teman. Mereka berkata, mana mungkin kita melihat keindahan dalam pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan? Ya, sekali lagi ini memang bukan hal yang mudah. Tetapi biarlah saya menjawab dengan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita terkaya di dunia ini. Oprah Winfrey. Dilahirkan di keluarga miskin, pada usia 9 tahun mengalami pelecehan seksual, yaitu perkosaan berulang-ulang oleh orang-orang terdekatnya. Pada usia 13 tahun hamil dan bayinya meninggal setelah dilahirkan. Pada saat itu sangatlah sulit untuk kita semua ini melihat sesuatu yang indah yang akan didapatkan oleh Oprah. Hari berlalu, Oprah memiliki untuk tidak memberi arti pada kejadian masa kecilnya sebagai suatu kutukan dari Tuhan, melainkan memilih untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ingin Tuhan katakan kepadaku dari peristiwa yang menimpaku ini? Dan apa yang terjadi setelah Oprah menjadi dewasa? Peristiwa masa kecilnya membuatnya menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang dan membuat orang lain terbuka dan nyaman bercerita kepadanya. Kemampuan mendengar dan empati yang terbentuk dari peristiwa masa lalunya yang kelam menjadikan Oprah dinobatkan menjadi pembawa acara talk show nomor 1 di dunia. Setiap peristiwa pada dasarnya adalah netral, tidak bernilai apa-apa. Kitalah yang kemudian memberi label baik dan tidaknya, boleh dan tidaknya, pantas dan tidaknya, sopan dan tidaknya, dan seterusnya. Pemberian label pada suatu kejadian adalah pilihan bebas kita. Kita dapat memilih untuk ingin melihatnya sebagai peristiwa buruk atau baik. Semua terserah kita. Tetapi, jika saya harus memilih, saya akan memilih melihat semua yang terjadi dalam diri saya sebagai peristiwa yang baik. Mungkin pembaca ada yang bertanya, berarti kita harus menerima segalanya dong, dan kita harus pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, tidak ada jalan lain. Kita memang harus menerima apa yang telah terjadi. Bukankah apapun respon kita,
peristiwa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Daripada kita marah dan mengomel, mengeluh dan mencaci maki, bukankah lebih baik menerima keadaan yang telah terjadi? Seseorang yang istimewa yang saya kagumi, Bapak Sartono Mukadis almarhum, pernah berkata, "Seandainya air mata saya dapat menyambung kembali kaki yang telah diamputasi ini, saya akan menangis setiap hari." Sebuah kalimat yang luar biasa yang menancap di benak saya dan membuat perubahan dalam hidup saya. Suatu hari sangat panas. Jika kita mengeluh dengan kata-kata panas, setiap beberapa menit, apakah kemudian panasnya akan hilang atau berkurang? Yang terjadi malah sebaliknya. Dengan memberikan afirmasi berulang-ulang kepada otak, kita akan merasakan panas yang lebih hebat, dan selain itu, otak kita juga akan terfokus pada panas tersebut sehingga tidak memikirkan apa jalan terbaik yang dapat dilakukan untuk menanganinya. Jika kita mendapatkan musibah atau peristiwa yang tidak diharapkan, akan jauh lebih mudah dalam mengambil langkah dan menghadapinya setelah kita memilih untuk menerima keadaan tersebut daripada memilih untuk tidak menerima atau menyangkalnya. Jadi dalam situasi sulit kita dapat jauh lebih berhasil dengan cara memilih untuk menerima segala yang telah terjadi terlebih dahulu. Namun, ini jangan diartikan pasrah yang pasif. Hal-hal yang belum terjadi tetap harus kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan kita. Kembali kepada cerita dua pengemudi di atas. Ada seorang teman yang jeli bertanya ketika saya selesai bercerita tentang kisah tersebut. Bukankah apa yang dikatakan oleh pengemudi pertama adalah realitas bahwa busnya sudah tua dan panas karena tidak ada AC? Dan apa yang dikatakan dapat membuat perusahaan itu lebih berbenah diri dengan menyediakan bus yang lebih baru? Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan pengemudi pertama adalah sebuah realitas. Tetapi, kita juga harus ingat bahwa yang dikatakan oleh pengemudi kedua juga adalah sebuah realitas. Tetapi mana yang akan kita pilih untuk kita ucapkan itu adalah pilihan kita. Dan kita juga harus dapat membedakan antara saran atau kritik dan keluhan. Sebuah masukan jika diucapkan kepada seorang yang tepat akan menjadi sebuah saran atau kritik. Tetapi, jika itu disampaikan kepada orang lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan masukan tersebut, seringkali dianggap sebagai keluhan. Dan tidak banyak orang yang senang menerima keluhan, bukan? Orang yang selalu memilih untuk melihat dunia dari sisi keindahan adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak tergantung dengan keadaan dan tidak menyalahkan situasi. Mereka mampu memanfaatkan kekuatan diri yang luar biasa yang terdapat di dalam setiap manusia, yaitu kemampuan untuk memilih. Dan di akhir tulisan ini saya ingin bertanya, jika Anda ingin mencari seorang pengemudi untuk rumah atau kantor tempat Anda bekerja, pengemudi yang manakah yang akan Anda pilih? Perjalanan hati. Ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka alam semesta akan bersatu untuk mewujudkan keinginanmu. Merupakan sebuah kalimat yang dahsyat dari salah seorang pengarang besar yang bernama Paulo Coelho. Ya, saya percaya sekali apa yang dikatakan pengarang novel tersebut. Keinginan kita pasti akan dibantu diwujudkan oleh kekuatan alam semesta yang luar biasa ini. Tetapi ada syaratnya, dan syarat itu adalah benar-benar. Bukan hanya keinginan-keinginan biasa. Kata benar dua kali itu adalah sebuah hasrat atau passion atau keinginan terdalam hati kita ini. Ketika seseorang menemukan hasrat yang terdalam dari dirinya dalam kehidupan ini dan kemudian menginginkan untuk mewujudkan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan dirinya ditopang oleh sebuah kekuatan yang misterius yang tak lain adalah alam semesta itu sendiri. Menemukan apa yang benar-benar kita inginkan memerlukan sebuah keheningan. Suara hati barulah terdengar ketika pikiran kita tidak disibukkan dengan ketakutan akan masa depan atau hitungan untung rugi. Salah satu cara selain merenung, mencari ke dalam atau meditasi adalah mengingat-ingat atau bertanya pada diri sendiri tentang sesuatu kegiatan yang kita
yang jika kita lakukan walaupun tidak diberi imbalan apapun, kita senang untuk mengerjakannya. Kepuasan diri yang berujung pada kebahagiaan adalah ukurannya. Tetapi, kita harus hati-hati dalam menentukan ini. Karena ada perbedaan yang tipis sekali antara hasrat hati dengan ego yang ingin diperhatikan. Jika sulit menentukan keduanya, biarkan waktu yang berbicara. Waktu adalah penguji terbaik untuk menentukannya. Ketika itu adalah ego. Ia tidak akan bertahan lama. Bagaikan bajing yang loncat ke pohon yang buahnya terasa lebih banyak. Ada yang menyebut hidup yang sesuai dengan suara hati adalah hidup yang bertujuan ketika kita menuruti jalan dari dalam diri ini, atau sahabat-sahabat yang beragama Hindu dan Buddha menyebutnya dengan istilah Dharma. Orang yang telah menemukan jalan dan hidup sesuai dharmanya inilah yang disebut penulis jernih Stuart Avery Gould dalam bukunya yang inspiratif Pink sebagai yang berdasarkan pilihan bukan peluang. Sokrates dengan bahasa Latin berkata, hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani. Merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita dalam tindakan nyata. Inilah perbuatan yang menurut filsuf yang dihukum mati karena tegar dengan pendiriannya ini sebagai hidup yang pantas untuk dilakoni. Pertanda yang kita dapat dalam kehidupan ini adalah sebuah cara bagaimana alam semesta membantu kita untuk menemukan apa yang hati kita ingini. Pertanda ibarat sebuah jejak atau penuntun dalam membantu kita untuk menemukan arah dalam ketersesatan hidup ini. Ada banyak hal di dunia ini yang dapat dijadikan pertanda. Dan bagi sebagian orang yang tercerahkan, semua hal di dunia ini adalah pertanda. Dari banyak pertanda yang ada, satu pertanda yang sering terjadi dalam kehidupan saya adalah kebetulan. Ya, memang tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya pasti ada sebab yang terjadi sebelumnya. Jika kita percaya tidak ada yang namanya kebetulan, kita sebenarnya telah mengetahui bahwa semua terjadi pasti ada alasan di baliknya. Kebetulan adalah sebuah kejadian yang terjadi bersama. Dalam bahasa Inggris, kebetulan dinamakan coincidence. Terdiri dari gabungan kata co yang artinya bersama dan incidence yang artinya kejadian. Carl Jung, murid dari penemu psikoanalisis Sigmund Freud, mengistilahkan fenomena kebetulan ini dengan istilah sinkronisitas. Ketika Yopi pergi ke pasar untuk membeli sebuah mangkuk sup yang jatuh dan pecah tadi pagi karena seekor tikus, dan dalam waktu yang bersamaan seorang sahabatnya, Meidi, di sekolah dasar tempat mereka tidak pernah berhubungan sejak kelulusannya dari sekolah dasar, pergi ke pasar dan ke toko yang sama. Kemudian mereka bertemu. Yopi mengutarakan tentang keinginannya yang terpendam kepada Meidi untuk dapat berkumpul dengan teman-teman SD-nya. Pada waktu yang bersamaan itulah Meidi sedang mengorganisasi pertemuan reuni SD yang akan diadakan di bulan depan. Dan Meidi memang sedang mencari beberapa teman yang kehilangan kontak termasuk Yopi. Inilah sebuah kebetulan, kejadian yang bersamaan, ruang dan waktu, antara seseorang dengan sahabatnya. Ragamnya tentu dapat bermacam-macam. Namun, yang penting diketahui bahwa kebetulan yang terjadi dalam dunia ini sama sekali tidak akan mempunyai arti jika kita tidak menyadarinya. Jika kita berpikir itu hanya kebetulan sementara, ya itu akan menjadi berhenti sampai situ saja. Menyadari bahwa kebetulan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar kebetulan biasa dan kemudian menindaklanjuti kejadian bersama inilah yang saya percaya akan menuntun kita dalam pencapaian keinginan terdalam. Deepak Chopra menulis tentang kebetulan ini dalam buku-bukunya yang memang mengulas tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan tanpa batasan dari sebuah kebetulan yang ia beri judul Pemenuhan Hasrat Seketika. Kebetulan ini merupakan semacam pesan. Dengan memperhatikan kebetulan-kebetulan dalam kehidupan kita dapat mendengar pesannya secara lebih jelas. Ketika Anda menjalani kehidupan
Anda dengan menghargai kebetulan-kebetulan serta makna-maknanya itu, Anda terhubungkan dengan medan kemungkinan yang tak terhingga yang melandasinya. Saat inilah keajaiban dimulai. Kembali ke contoh dua orang teman lama, Yopi dan Meidi. Mereka mempunyai keinginan yang dalam untuk bertemu dengan teman lamanya. Tetapi mereka kehilangan kontak. Nah, di sini dapatkah kita melihat peranan alam semesta melalui seekor tikus yang memecahkan mangkuk sup yang membuat Yopi pergi ke pasar dan akhirnya bertemu dengan Meidi? Para ahli yang mendalami teori kuantum psikis percaya bahwa alam semesta selalu merespon berdasarkan niat yang kita sampaikan. Ribuan tahun yang lalu, hal senada juga diungkapkan dalam Al-Quran, bahwa segala sesuatunya diukur oleh niat. Karena niatlah yang menghubungkan kita dengan alam semesta seperti apa yang dikatakan Deepak Chopra di atas sebagai yang tak terhingga. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri dalam mewujudkan niat seseorang. Kita tidak mungkin mendikte kekuatan tak terbatas itu. Untuk setiap niat dan baiknya, kita bertanya, apakah niat ini akan membawa kebaikan pada saya dan banyak orang yang saya kenal atau tidak? Jika jawabannya adalah ya, dan ada perasaan damai serta sukacita merangkul diri Anda, maka Anda sudah di rel yang benar. Setelah itu, hal yang terbaik setelah niat atau keinginan itu terbentuk adalah melepaskannya. Melepas di sini artinya sama dengan ikhlas atau tidak terikat dengan apapun hasilnya. Sambil percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Dengan mempunyai keyakinan seperti ini, kita akan selalu bersyukur ketika perasaan damai selalu menyertainya. Kemampuan diri untuk berbuat ikhlas inilah yang membuat segalanya menjadi harmoni. Ketidakikhlasan menimbulkan tuntutan yang mengakibatkan stres, dan stres adalah salah satu penghalang terbesar dalam keselarasan kita dengan alam semesta ini. Selain itu, ketika seseorang stres, dia akan mengabaikan kebetulan-kebetulan yang lewat di depannya. Dalam kehidupan saya, sudah tak terhitung banyaknya kebetulan yang mampir di dalamnya. Rasanya tidak ada hari tanpa kebetulan yang terjadi. Saya sangat bersyukur bahwa apa yang saya impikan tentang tempat tinggal yang saya tinggali sekarang, pasangan yang saya dambakan, pekerjaan yang saya cita-citakan, direspons dengan sempurna oleh alam semesta. Waktu yang cepat atau lambat itu sama sekali bukan masalah. Saya percaya itu semua tergantung niat, keikhlasan, dan kesiapan saya dalam menerima. Alam semesta selalu siap untuk memberi bagaikan hujan yang selalu datang setiap saat. Kita baru dapat menampung airnya ketika wadahnya siap dan mulut wadahnya yang terbuka itu menghadap ke atas. Pepatah kuno berkata, ketika murid siap, guru akan datang. Setelah membaca artikel ini, cobalah luangkan waktu sejenak dan mengingat runtutan peristiwa yang membawa Anda sampai di hari ini. Hidup dengan orang yang Anda nikahi, pekerjaan dan jabatan yang Anda miliki, tempat tinggal yang Anda huni, atau apa saja yang Anda punyai sekarang. Tanyakan, niat apakah yang melandasi semua itu? Dan adakah peran kebetulan di sana yang menuntun Anda? Apakah Anda mengikuti kebetulan itu? Dan bagaimana jika pada saat itu Anda mengabaikan kebetulan itu? Jika ya, apakah hidup Anda akan sama seperti yang Anda jalani hari ini? Jika kita berhasil menghubungkan antara sebuah kejadian dan lainnya, serta menarik benang merah kebetulan yang menghubungkannya, kita mulai sadar bahwa sebenarnya hidup yang dijalani ini adalah sebuah rangkaian perjalanan hati. Keyakinan adalah penjara. Sebelum 1954, para ahli fisiologi, dokter, dan ilmuwan meneliti, serta dengan yakin mengeluarkan pernyataan bahwa secara struktur tulang dan kekuatan otot, manusia tidak mungkin dapat berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Keyakinan ini dipercaya oleh setiap pelari dan memang terbukti bahwa sepanjang sejarah tidak ada satu pelari pun yang dapat melakukannya. Sampai suatu hari ada seseorang yang gila yang tidak mau percaya dengan pernyataan para ahli tersebut.
Dengan semangat yang luar biasa, anak muda bernama Roger berhasil berlari sejauh 1 mil dengan waktu kurang dari 4 menit. Namun, bukan cerita tentang Roger saja yang menarik. 1 bulan setelahnya, ada 32 orang yang dapat berlari kurang dari 4 menit, dan yang lebih fantastis lagi adalah yang terjadi di tahun berikutnya, ada 236 pelari berhasil menembus titik psikologis itu. Mengapa ini terjadi? Apakah pada tahun itu ditemukan vitamin yang dapat membuat orang bergerak lebih cepat? Apakah pada tahun tersebut ditemukan teknik berlari yang lebih baik? Tidak. Jawabannya adalah keyakinan yang membelenggu benak setiap pelari telah dihancurkan. Sebelumnya, semua pelari yakin dengan penelitian para ahli sampai hal itu dipecahkan oleh Roger Bannister. Cerita di atas mengingatkan saya pada sebuah buku yang berjudul We Are Prisoners of Our Belief. Sebuah buku yang menancap dalam kepala ini begitu saya membacanya. Kita adalah tawanan dari keyakinan kita. Judul buku ini juga mengingatkan saya pada seseorang yang pemikirannya sering dianggap kontroversial, yaitu Nietzsche. Nietzsche pernah menulis bahwa keyakinan adalah penjara. Mungkin kata penjara dan tawanan yang berkonotasi tidak baik ini digunakan untuk memancing otak berpikir lebih dalam tentang apa yang dimaksud dua pengarang di atas. Tentu maksud dari kata tawanan atau penjara tidak lain artinya adalah sesuatu yang membatasi kita. Batasan ini bukan berarti ada di daerah fisik, tetapi sebenarnya ada dalam pikiran kita. Jika kita pergi ke India, kita mungkin akan bertanya-tanya ketika melihat gajah dewasa yang diikat dengan sebuah tali yang tidak terlalu tebal dan tali tersebut ditambatkan pada sebuah dahan kecil. Gajah itu tidak kemana-mana, berputar-putar sepanjang tali yang mengikat kakinya. Secara matematis, kekuatan gajah dan kekuatan tali yang mengikat tidaklah seimbang. Dengan kekuatan yang dimilikinya, gajah pasti dengan mudah dapat memutuskan tali dan mencabut dahan yang membelenggunya. Namun, mengapa gajah tidak melakukannya? Jawabannya, karena gajah tersebut sewaktu kecil diikat oleh tali yang kuat dan ditambatkan ke sebuah tambatan yang kuat pula. Gajah kecil meronta dan memberontak sekuat tenaga, tetapi semakin gajah kecil itu menarik, semakin kuat pula tarikan tali itu menjerat kaki-kaki si gajah. Hal ini berlangsung bertahun-tahun sampai muncul suatu aturan dalam hati sang gajah kecil itu. Jika saya diikat dengan tali, maka sekuat apapun saya berusaha melepaskan diri akan sia-sia. Aturan dalam hati atau keyakinan ini bersarang dalam sekali di benak gajah. Meskipun dia sudah besar dan kuat, sang gajah melihat, merasa, dan bertindak dalam ruang sempit keyakinannya tanpa memperhitungkan keadaan yang ada. Walaupun saya yakin bahwa keyakinan yang mengurung kita ini sama banyaknya dengan keyakinan yang membebaskan kita, tetapi kebanyakan dari penduduk di planet bumi ini senang sekali membuat batasan-batasan di dalam dirinya. Batasan-batasan ini tumbuh subur dan mengakar dalam alam bawah sadar kita, karena secara tidak sadar, kita setiap hari menyiraminya dengan pengulangan kata-kata yang semakin membatasi ruang yang sebelumnya tidak terbatas ini. Coba ingat-ingat berapa sering kita mendengar atau mengucapkan kalimat seperti ini. Saya tidak berbakat dalam seni. Kita harus memilih karir dan keluarga tidak mungkin berjalan bersama-sama. Jika mau kaya, harus punya modal besar. Atau sabar itu ada batasnya. Yang lebih parah lagi jika keyakinan ini mengeneralisir atau menyamaratakan kelompok, suku, atau gender tertentu. Misalnya, semua laki-laki adalah buaya atau orang Madura pemarah. Seringkali kita tidak tahu dari mana keyakinan itu muncul dan tertanam dalam benak kita. Apakah itu dari orang tua kita, lingkungan, atau teman? Yang pasti, setiap saat, secara sadar atau tidak, kita memasukkan pikiran ke dalam benak kita, baik dari sisi luar maupun dari dalam, yaitu melalui perenungan. Lama-kelamaan pikiran ini bertumpuk menjadi suatu keyakinan, baik yang sepele sampai hal yang hakiki. Seorang sahabat yang pemarah dan tidak sabaran pernah berkata kepada saya bahwa dirinya mirip seperti bapaknya.
Bapak saya itu suka marah, dan sifat pemarah itu turun ke saya. Yang lebih menarik lagi, sewaktu saya mencoba memberikan pengertian tentang banyaknya kerugian yang diakibatkan sebuah kemarahan, dia berkata, "Yang namanya sifat itu tidak mungkin dapat dirubah." Mungkin banyak orang percaya bahwa sifat, atau saya senang menyebutnya dengan kebiasaan, itu tidak dapat diubah. Keyakinan tentang tidak dapat diubahnya sifat itu sah-sah saja. Namun, jika Anda yakin bahwa sifat-sifat yang negatif tidak dapat diubah, sangatlah sulit bagi Anda untuk meraih apa yang Anda cita-citakan, bukan? Contoh di atas adalah contoh kecil saat kita sering membelenggu aturan dalam diri kita sendiri. Jika hal-hal kecil seperti itu sulit untuk kita ubah, bagaimana dengan keyakinan global yang membatasi benak setiap orang di dunia? Secara pribadi, saya sangat percaya bahwa setiap orang mempunyai potensi yang besar sekali. Sangatlah mungkin mengubah diri kita menjadi lebih baik. Bahkan, kita pun dapat mengubah dunia. Namun untuk itu diperlukan keyakinan dan usaha yang sangat keras. Usaha yang paling berat adalah di awal tahapan perubahan kita. Sama seperti pesawat ruang angkasa. Energi yang diperlukan di beberapa menit pertama jauh lebih besar dibandingkan energi beberapa hari kemudian. Energi yang kita perlukan untuk membuat kebiasaan baru sangatlah besar, karena kita masih berada di wilayah gravitasi kebiasaan lama. Socrates, Thomas Alva Edison, Wright bersaudara, dan banyak penemu lainnya adalah orang hebat. Orang yang berani muncul dan tak jarang berlawanan dengan keyakinan yang dipercaya pada saat itu. Mereka berani menentang tembok-tembok kokoh tersebut. Pemberontak dan keras kepala adalah dua sifat yang dimilikinya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya lebih senang menyebutnya manusia istimewa. Pada awalnya, manusia istimewa ini seringkali disebut orang gila. Mereka tak jarang mendapat cemoohan, dan tawa sinis pun bukan barang langka buat mereka. Mirip seperti kata Schopenhauer, seorang filsuf Jerman, sebuah kebenaran harus melewati 3 tahap. 1. Ditertawakan. 2. Ditentang habis-habisan, dan 3. Diterima. Pada akhir bagian ini, saya ingin berbagi sebuah cerita favorit saya yang saya ambil dari sebuah karya yang inspirasional dari salah seorang penulis favorit saya juga, Anthony de Mello. Suatu hari, seorang petani menemukan telur burung elang. Setelah dibawa pulang, sang petani meletakkan telur burung elang itu di kandang ayam bersama telur ayam yang lainnya. Beberapa hari kemudian telur elang itu menetas. Si elang kecil tumbuh dan menikmati dunia sekitarnya. Dia berjalan seperti induknya, si ayam, mematuk-matuk makanan seperti saudara-saudaranya dan bermain dengan ayam-ayam yang lainnya. Sewaktu ayam itu sudah menjadi tua, dia melongok ke atas langit dan melihat ada sebuah makhluk terbang membelah langit dengan gagahnya. Elang tua itu bertanya kepada temannya, "Makhluk apa itu?" Temannya menjawab, "Oh, itu raja dari segala burung, namanya burung elang. Kita hanyalah seekor ayam, tidak mungkin dapat terbang seperti itu." Dan hingga ajalnya, elang itu mati sebagai ayam. Potensi yang ada dalam diri kita hanya akan mulai terkuak di detik saat kita mau menyadarinya siapa diri kita. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Rahasia tersembunyi pada air. Dalam 1 bulan terakhir ini, banyak kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan air. Dari berlayar menyeberangi padang air seolah tanpa batas, meninjau proyek kemanusiaan air bersih di pedalaman Sumba, sampai snorkeling sambil memandangi penyu yang semakin langka berenang di taman laut warna-warni. Seolah-olah alam semesta sedang menuntun saya untuk berbicara tentang unsur terbesar di bumi ini dan juga di dalam tubuh makhluk yang mendiaminya. Sudah tak terhitung lamanya air mendiami bumi ini. Kita semua tahu bahwa 2/3 bagian di bumi ini dilingkupi oleh air. Hampir tidak ada aktivitas harian manusia yang tidak membutuhkan elemen berbentuk cair ini. Begitu vitalnya air dalam kehidupan kita, sampai-sampai PBB menetapkan dekade antara 2005 hingga 2014 adalah dekade air.
Ini mungkin sekali disebabkan langkanya ketersediaan air bersih, sementara jumlah yang mengkonsumsinya meroket sangat tajam. 100 tahun yang lalu, bumi ini dihuni sekitar 1,5 miliar manusia. Sekarang penduduk planet biru itu sudah melebihi angka 6 miliar. Sebuah pertumbuhan yang dahsyat, bukan? Kita adalah air. Pada saat masih di dalam rahim, kadar air di tubuh janin sekitar 96%. Sewaktu lahir, bayi mempunyai kadar air sekitar 90%. Persentase jumlah air dalam tubuh manusia ini semakin hari semakin menurun. Berkurang terus mendekati angka 70% sewaktu manusia menjadi dewasa. Menjelang ajal, kandungan air dalam diri manusia tinggal sekitar 50%. Para ahli mengatakan bahwa manusia dapat hidup tanpa makan selama beberapa minggu, bahkan bulan. Tetapi tidak mungkin bertahan lebih dari 10 hari tanpa air. Kita bisa kehilangan 50% dari glukosa dalam tubuh kita, kehilangan 50% lemak, 50% protein. Tetapi manusia tidak dapat kehilangan lebih dari 20% air dalam tubuhnya. Hanya dengan kekurangan 2% air saja, tenaga atau energi kita akan melorot sampai 20%. Dan jika terus berkurang sampai 7%, tubuh kita akan sakit. Banyak lagi fakta kebaikan air dalam menunjang kesehatan kita. Namun, tulisan ini tidak sampai di sini saja. Ternyata air juga menyimpan berjuta misteri. Rahasia tersembunyi air. Hampir semua agama dan kepercayaan menggunakan air sebagai sarana spiritual. Kita mengetahui bagaimana kaum Hindu mempercayai air sungai Gangga adalah air yang suci. Umat Kristiani dengan air Lordesnya, kaum Muslim dengan air Zam-Zam. Dalam ritualnya, umat Muslim juga membersihkan diri sebelum sholat dengan air. Dalam pembaptisan di gereja, air juga digunakan sebagai sarana. Di Bali, setiap upacara, air tidak pernah absen digunakan. Dalam filosofi Yunani kuno, disebutkan bahwa air adalah prinsip pertama dari semua benda. Mungkin ada pertanyaan di benak pembaca. Mengapa air? Apa keistimewaan air selain untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan yang lainnya? Ya, sama seperti membaca. Pertanyaan besar ini bergelantungan di kepala saya. Sampai sekitar 2 tahun lalu ketika saya membaca penelitian yang dilakukan Dr. Masaru Emoto dari Jepang tentang rahasia tersembunyi di setiap tetes air. Rahasia yang dimaksud adalah air dapat merespon atau menangkap apa yang kita pikirkan. Penegasan dari pembuktian ini adalah berhasilnya Dr. Masaru Emoto dengan partnernya Kazuya Ishibashi mengabadikan gambar-gambar kristal air. Gambar-gambar kristal air ini diteliti melalui mikroskop yang tajam, yang sebelumnya dibekukan pada suhu yang sangat rendah. Seolah hidup, air dapat memahami kata-kata yang kita ucapkan, lagu yang didendangkan, bahkan tulisan yang tertulis di dekatnya. Begitu kita bertanya, "Saya cinta kamu," kepada air, secara menakjubkan, air membentuk kristal yang indah. Sebaliknya, jika kita berkata, "Saya benci kamu," kristal tidak muncul. Air akan membentuk kristal yang cantik sewaktu diperdengarkan nada-nada dari musik klasik dan hancur pada saat musik heavy metal bergaung. Respons yang sama juga terjadi sewaktu Dr. Emoto menempelkan tulisan yang berkonotasi positif atau negatif. Apa yang dikatakan oleh Masaru Emoto melalui tulisannya seolah-olah juga membuka tabir misterius tentang kemampuan air dalam penyembuhan. Seperti yang kita tahu, paling tidak di Indonesia, banyak sekali penyembuhan atau paranormal menggunakan air dalam penyembuhan pasiennya. Sang penyembuh biasanya memberikan doa atau menuliskan tulisan pada kertas kecil yang dimasukkan ke dalam air. Air yang merespons doa juga dibuktikan sewaktu Masaru Emoto mengambil sampel air dari bendungan Fujiwara sebelum dan sesudah pembacaan doa oleh seorang pendeta Buddha. Eksperimen-eksperimen ini juga banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga di Jepang yang telah membaca buku Masaru Emoto yang pertama, yaitu The Hidden Message in Water. Karena sebagian masyarakat tidak mempunyai mikroskop untuk melihat kristal air, mereka menggantikannya dengan nasi yang dimasukkan dalam 3 buah toples. Toples pertama ditempelkan tulisan "Kamu bodoh". Yang kedua tertulis "Terima kasih", dan yang ketiga tidak ditulis apa-apa.
Setiap hari, tiap anggota keluarga tersebut menyempatkan diri untuk mengambil satu toples dan mengucapkan, "Kamu bodoh." Dan kemudian berpindah pada toples yang lain dan berucap, "Terima kasih." Hal ini berlangsung selama 1 bulan. Hasilnya, nasi yang dikatakan terima kasih membentuk fermentasi dengan bau alkohol yang khas, sedangkan yang dipanggil dengan "kamu bodoh" menjadi nasi basi dan berwarna hitam. Lalu, bagaimana nasib dari toples yang ketiga? Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Ternyata, nasi yang tidak dikatakan apa-apa menjadi basi lebih cepat daripada nasi yang dikatakan "kamu bodoh." Tampaknya diejek lebih baik daripada tidak dipedulikan. Secara pribadi, jauh dari sebelumnya, saya juga telah membuktikan sendiri dengan melakukan percobaan yang sama. Waktu itu saya mengambil buah sebagai objeknya, dan hasilnya sama. Hasil percobaan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi saya, dan membuat saya menyadari bahwa hal yang terberat dalam hidup kita adalah tidak dipedulikan atau tidak diperhatikan. Ini semua menambahkan keyakinan pada saya bahwa pikiran adalah sesuatu yang nyata. Pikiran berbentuk energi yang menyebar ke tempat yang kita pikirkan. Dengan memberikan perhatian pada benda atau seseorang, kita memberikan energi pada orang dan atau benda tersebut. Cinta dan terima kasih. Dari ribuan kata yang dibaca dan didengar oleh air, kata cinta dan terima kasih, menurut Dr. Masaru Emoto, adalah kata yang membentuk kristal yang paling indah dan sempurna. Jadi, apakah kita harus menempel stiker yang bertulis cinta dan terima kasih pada setiap gelas, botol, atau bak mandi kita? Tentu hal ini adalah sesuatu yang baik sekali. Namun, sebelum kita melakukannya kepada objek-objek di luar, ada baiknya jika kita melakukannya dulu untuk diri kita sendiri. Ingat, seperti yang dibahas di atas bahwa sebagian besar tubuh kita adalah air. Jika kita berkata cinta kepada benda yang di luar tubuh kita, dan benda itu membentuk gaung yang positif, pernahkah kita berkata cinta pada tubuh kita sendiri? Tubuh kita adalah tubuh yang luar biasa. Jantung kita berdetak 100.000 kali per hari, bekerja siang malam. Walaupun kita sedang terlelap, jantung tetap memompa darah, mengalirkannya ke pembuluh darah kita yang sepanjang 100.000 km. Ya, mungkin Anda mengira saya salah mengetik. Saya ulangi lagi. Jika pembuluh darah kita disambung-sambung, panjangnya akan mencapai 100.000 km. Jarak ini cukup untuk mengelilingi lingkaran bumi sebanyak 2 kali pada garis khatulistiwa. Ginjal kita menyaring 1.250 liter cairan per hari. Mata kita dapat membedakan 10 juta warna, dan ada jutaan kehebatan lainnya yang tak mungkin dituliskan di sini. Sekarang, setelah kita hidup semakin sekian lama di dunia ini, seringkali kita berucap terima kasih pada orang-orang yang kita jumpai, mulai dari orang tua kita hingga orang yang baru kita kenal. Namun, pernahkah Anda berucap terima kasih pada kaki Anda yang selalu menopang tubuh Anda? Pernahkah Anda berucap terima kasih kepada mata yang membiarkan penglihatan sehingga kita dapat melihat dunia yang lebih indah ini? Bagaimana dengan jantung Anda? Pernahkah kita berterima kasih kepada jantung yang selalu setia menjalankan tugasnya tanpa mengenal lelah? Apa jadinya jika suatu saat si jantung meminta cuti selama 2 menit saja? Seperti lirik lagu ciptaan Ebit G.Ade, mumpung kita masih diberi waktu. Tidak ada salahnya pada saat ini, sambil membaca tulisan ini, letakkanlah salah satu tangan Anda di dada tepat jantung berada, hiruplah udara dalam-dalam dan dengarkan, rasakan, masuklah ke dalam dan ucapkan terima kasih kepadanya. Sukses tidak punya aturan. Sukses dan bahagia mungkin inilah 2 hal yang paling diinginkan setiap orang. Sukses sering dikonotasikan dengan pencapaian materi, misalnya rumah besar di perumahan elit, mobil mewah atau karir yang cepat naik, sejumlah deposito dan lain sebagainya. Sementara bahagia sering diartikan sebagai sebuah perasaan yang damai, tenang, atau secara kasat mata kita melihat orang yang berbahagia adalah orang yang selalu tersenyum. Penilaian masyarakat tentang arti sukses dan bahagia tidaklah salah jika kita melihat dari kacamata umum yang ada di masyarakat. Namun secara individu, kacamata yang dipakai beramai-ramai ini tentu tidak selalu cocok untuk setiap penggunanya. Dengan kata lain, sukses sifatnya sangatlah pribadi. Pak Jono misalnya,
yang senang keluyuran dengan sedan hitam mulus bermerek BMW? Menurut masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, Pak Jono dianggap sebagai orang yang sukses. Namun, menurut Pak Jono sendiri, sukses baru dirasakan atau diperoleh jika dia sudah mempunyai mobil sedan bermerek Jaguar terbaru. Jika sukses ukurannya bisa sangat individu, apalagi dengan kata yang satu lagi, yaitu bahagia. Tanpa ingin masuk di wilayah pribadi setiap individu tentang ukuran sukses apalagi bahagia, izinkan saya untuk berada di wilayah umum ketika ukuran sukses dilihat secara dangkal dan samar. Buku-buku tentang bagaimana seseorang dapat menjadi sukses banyak sekali diterbitkan. Begitu juga dengan seminar-seminarnya. Dalam buku atau seminar tersebut, Anda akan menjumpai sejumlah kumpulan syarat dan apa yang harus dilakukan atau sikap apa yang diperlukan seseorang jika ingin merengkuh kesuksesan. Satu syarat yang sering kita dengar adalah seperti, untuk sukses seseorang haruslah mempunyai karakter yang positif, bukan negatif, seperti rasa percaya diri atau optimis. Tanpa ragu lagi, apa yang dicontohkan di atas adalah sesuatu yang baik dilakukan untuk meraih kesuksesan. Namun, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang tidak mempunyai karakter seperti diharapkan dari buku dan seminar itu? Atau sahabat yang susah untuk berubah? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang tidak sukses? Atau tidak akan pernah dapat sukses? Atau sebaliknya, mereka yang menerapkan prinsip dari orang-orang sukses yang ditulis dalam buku pasti akan menjadi sukses? Pada kenyataannya, yang kita lihat di sekitar tidaklah seperti itu, bukan? Banyak juga dari mereka yang mempunyai karakter negatif dapat menjadi sukses dalam material dan tidak sedikit yang positif bahkan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Mark Twain contohnya. Dia adalah orang yang sangat pesimis, skeptis, dan sarkastis. Kita dapat melihat dari tulisan-tulisan yang dibuatnya. Semua bertutur tentang ras manusia yang minus. Namun, kemampuan yang unik dari seorang Mark Twain inilah yang menjadikan dirinya meraih kesuksesan. Sifat negatifnya justru menjadikan seseorang sastrawan jenius yang diakui oleh manusia. Contoh lain adalah seorang penulis juga yang telah mengharumkan nama negeri tercinta kita, Pramoedya Anantatur. Maestro yang telah meninggalkan kita dengan kenangan yang dalam ini pun memanfaatkan sisi negatifnya, kurang percaya diri sejak masa kecilnya. Pramoedya kecil mulai belajar menulis. Dia menuangkan semua isi hatinya melalui guratan pena karena dia tidak mempunyai keberanian untuk berbicara. Kekuatan yang terpendam dari ketidakberanian inilah yang menjadi bahan bakar dahsyat yang menjadikan penulis Indonesia yang tak tergantikan. Bukan hanya dalam karakter atau sifat, bahkan dalam bentuk fisik sekalipun sesuatu yang dicap jelek dapat menghasilkan rezeki dan kesuksesan yang sama. Anda dapat melihat seorang pelawak yang mempunyai bentuk dan ukuran tubuh yang dianggap tidak wajar, dapat memanfaatkan yang mereka miliki menjadi ladang penghasilan yang tak terkira sebelumnya. Kita semua telah diprogram oleh peradaban yang kita semua tidak tahu asal-muasalnya. Kita telah diprogram untuk meyakini tingkah laku tertentu adalah positif dan yang lainnya adalah negatif. Orang sukses adalah orang yang positif, sementara yang negatif pasti gagal. Oleh karena itu, kita menguras habis energi kita untuk mengubah diri daripada memusatkan perhatian kita pada keistimewaan yang kita miliki dalam berupaya meraih suksesan. Anda dapat sukses dengan positif, dan Anda juga dapat sukses dengan memiliki faktor negatif di dalam diri Anda. Sifat-sifat negatif yang ada dalam diri Anda tidak akan menghalangi usaha Anda dalam meraih kesuksesan. Sifat-sifat itu adalah bagian dari diri Anda. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat belajar mencintai, menerima, dan memanfaatkannya. Apapun kenegatifan Anda, buatlah itu sebagai lahan untuk mendapatkan nilai tambah dalam hidup Anda. Jika Anda sulit untuk bangun pagi, Anda dapat mencari pekerjaan dengan jam kerja malam yang memungkinkan Anda dibayar lebih tinggi. Jika kenegatifan Anda suka melahap makanan lezat saja, carilah pekerjaan sebagai koki atau tulislah buku tentang tempat-tempat makan terbaik di kota Anda. Atau jika sesuatu yang negatif dari diri Anda adalah suka menonton film, jadilah kritikus film. Jika Anda belum menemukan pekerjaan seputar kenegatifan Anda,
Pikirkanlah sesuatu yang kreatif, sesuatu yang belum terpikirkan oleh orang lain. Di dalam setiap hal, baik positif maupun negatif, selalu tersimpan aset yang luar biasa yang selalu menanti untuk ditemukan. Misteri hidup ini tidak di mana-mana, itu tersembunyi di dalam sifat Anda. Pencipta kita sangatlah adil. Dia memberikan segala sesuatunya dengan baik. Jika dia menciptakan orang percaya diri, dia juga menciptakan seseorang yang minder. Tetapi keduanya adalah baik. Keduanya pun sama-sama mempunyai kelebihan dan kesuksesan dapat diraih oleh keduanya. Jika seperti ini ceritanya, sepertinya sukses tidak memiliki peraturan, bukan? Sukses dapat menghampiri mereka yang optimis, juga menyapa yang pesimis. Sukses dapat berlabuh pada seseorang yang cekatan dan keras, tetapi sukses juga mendarat pada para sahabat yang lambat dan fleksibel. Sekarang, apakah Anda ingin membenci sifat-sifat negatif yang melekat dalam diri Anda? Berusaha untuk menyingkirkannya dengan sekuat tenaga atau merangkulnya menjadikan sebagai sahabat dan memanfaatkannya? Semua sepenuhnya tergantung pada Anda. No Complaint Day. Suatu kali saya bertemu seorang sahabat yang salah satu pekerjaannya adalah menjadi pemandu wisata atau guide. Dia terlihat sangat tenang, banyak senyum. Rasa penasaran memaksa saya menguak kenapa teman ini tidak seperti biasanya. Apa rahasia dia terlihat senang sekali? Cerita demi cerita dia suarakan. Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa sahabat ini mempunyai sebuah pencerahan, sebuah pelajaran yang lebih dari berguna untuk melangkah kehidupan. Dia baru saja mengantar sepasang suami istri yang usianya sepantaran dengan kakek dan neneknya. Selama 3 hari berkeliling membelah Pulau Bali, ada sesuatu yang istimewa yang dia dapatkan dari sepasang manusia yang berasal dari benua Eropa ini. Pasangan ini selalu bergembira, apapun yang terjadi. Jika jalanan macet, mereka berkomentar positif. Begitu juga jika jalanan lancar. Hari panas dan hujan pun mereka tetap bersenyum, selalu menempel di wajah mereka. Ketika turis lain marah karena merasa tertipu sewaktu sadar membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga wajarnya, mereka malah berterima kasih. Perilaku yang tidak seperti biasanya ini memancing sahabat saya mengorek rahasia kakek nenek ini. Dan rahasianya sangatlah sederhana. Mereka berkomitmen untuk tidak mengeluh pada apapun yang terjadi. Konon, menurut sahabat saya ini, kakek ini dulunya adalah jawara komplain. Tidak ada hari tanpa keluhan atau debatan. Namun, saat melewati separuh umurnya, dia merasa tidak bahagia, merasa hidupnya ada yang tidak beres. Kesadaran baru timbul dan dia mulai mencoba untuk tidak mengeluarkan keluhan dalam suatu hari itu. Mereka menyebutnya No Complaint Day. Dan sesuatu yang belum pernah dirasakan hadir dalam hidupnya, kebahagiaan terasa mendekat. Komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir berbarengan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan menghilang. Sedangkan penerimaan dan kebahagiaan adalah saudara kembar yang kerap hadir bersama-sama. Sejak mendapat pencerahan ini, mereka berdua berusaha semaksimal mungkin untuk memeluk penerimaan dan membuang jauh keluhan. Walau awalnya bagi anak kecil yang menuang air ke dalam gelas, ketika air tumpah kemana-mana, sekarang semua masa sulit itu sudah terlupakan. Yang ada adalah kenikmatan dalam berpengalaman dimanapun di bumi ini. Begitu sederhana rahasianya. Yang dibutuhkan hanyalah berjuang untuk menarik semampunya batas penerimaan kita, sehingga cukup lebar, sehingga semua kejadian dapat masuk tanpa bergeseran dengan ego kita. Ini mirip dengan sebuah cerita tentang seorang raja yang kepalanya sakit terus. Dia telah memanggil juru sembuh dan berkeliling ke beberapa negara lain untuk harapan sembuh. Sampai suatu saat dia bertemu dengan seorang tabib yang sangat sederhana, tetapi kesaktiannya tidak diragukan lagi. Ketika sang raja mengeluhkan sakitnya, tabib itu dengan sangat enteng menjawab, "Yang diperlukan Baginda hanyalah sering-sering melihat warna hijau." Setelah berucap begitu, tabib yang juga petapa ini dengan santainya membalikan badan dan meninggalkan raja. Karena kesohorannya, raja percaya kepada tabib itu. Dan dia kembali ke kerajaan dengan menginstruksikan agar semua benda di sekitarnya diganti berwarna hijau, dari cat tembok, seragam tentara, hingga gelas dan piring. Dan benar,
sakit kepala yang diderita raja sembuh. Raja sangat bahagia dengan keadaannya, walaupun mungkin ada beberapa kerabat tidak suka dengan apa yang terjadi, karena kini tidak ada warna lain selain warna hijau. Beberapa bulan kemudian, Raja mendengar bahwa petapa yang pernah menyembuhkannya berada di kota tempat dia tinggal. Raja meminta prajurit untuk menjemput tabib sakti itu ke kerajaannya. Setelah bertemu, Raja memberikan hadiah serta menjamu orang yang berjasa ini. Raja mengajak petapa itu berkeliling sambil memperlihatkan bahwa apa yang dinasihatkannya telah dilaksanakan dan benar terbukti kesembuhannya. Petapa itu dengan sangat tenang dan muka yang datar berkata, "Baginda, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda mengubah istana ini menjadi satu warna?" Dalam kebingungan, Raja menjawab, "Bukankah itu yang Anda sarankan, agar saya banyak melihat warna hijau?" "Ya, saya memang berkata begitu, tetapi mengapa Anda ganti semuanya yang ada di sekitar dengan warna hijau? Bukankah lebih bijak jika Anda sendiri yang memakai kacamata berwarna hijau?" Sama seperti Raja, dulunya kakek dalam tulisan di atas ingin bahagia dengan mengubah apapun yang ada di luar. Dengan komplain, dia berharap akan ada perubahan seperti yang diinginkan. Namun dia menyadari, untuk mendapatkan kebahagiaan di alam semesta ini, hal yang paling mudah dan efektif adalah mengubah diri sendiri. Dengan meluaskan penerimaan terhadap apa yang terjadi. Sewaktu saya menceritakan ini kepada sahabat yang lain, dia sama sekali tidak setuju. Dia bahkan menceritakan pengalamannya saat mendapat perlakuan yang tidak semestinya beberapa hari yang lalu di sebuah restoran terkenal kelas dunia. Kemarahannya ditumpahkan kepada seorang pramusaji yang waktu itu menurutnya tidak becus. Pengalaman syarat emosi ini diceritakan kepada seluruh teman yang dia temui bak pengulangan film box office di gedung bioskop. Tidak ketinggalan lontaran sumpah untuk tidak akan masuk ke jaringan restoran itu dimanapun. Mendengar itu, saya menyarankan untuk memaafkan pramusaji tersebut dan tidak menceritakan hal ini berulang-ulang kepada setiap teman yang dia temui. Jika tidak ada yang lebih rugi lagi daripada diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Yang rugi mereka dong. Saya tidak akan jadi pelanggannya lagi, dan mungkin teman-teman dekat saya juga melakukan hal yang sama. Mungkin saja mereka rugi kehilangan pelanggan, tetapi coba bandingkan dengan apa yang kamu rasakan selama kamu tidak memaafkan kejadian itu. Setiap hari pulang dan pergi ke kantor, paling tidak kamu melihat satu resto tersebut di jalan, atau mungkin lebih. Atau kamu tidak sengaja melihat dalam kolom reklame koran pagi yang kamu baca, atau iklan di televisi yang kamu tonton. Sekarang saya ingin bertanya, apa perasaan kamu sewaktu melihat itu semua? Dia menjawab, "Saya jadi teringat dengan peristiwa yang menjengkelkan itu, dan saya menjadi kesal, marah. Ya, intinya perasaan tidak nyaman muncul di dalam saya seketika." "Lihat," kata saya. "Coba pikirkan orang yang kamu marahi. Mungkin sudah lupa dengan peristiwa itu, dan restoran tidak merasakan apa-apa, karena itu benda mati. Namun, dirimu setiap hari harus menanggung perasaan kesal dan marah yang tidak ada habis-habisnya. Siapa yang rugi sekarang?" Lawana Blackwell menulis dengan cara yang menarik tentang perihal memaafkan ini. Memaafkan adalah perbuatan yang egois, karena memberikan keuntungan yang besar pada orang yang memaafkan. Lah, kok? Ya, ini mungkin terbalik dari yang kita yakini sebelumnya. Namun, jika kita mau berpikir ulang, maka yang dikatakan Lawana benar. Karena ketika kita memaafkan, ada perasaan yang damai, tenang hadir dalam diri kita. Dan itu sangat menguntungkan, bukan? Satu hal lagi, melepaskan emosi dengan cara menulis sebuah saran di kertas dan memasukkannya di kotak saran, atau memberitahu langsung dengan cara sopan bagi saya adalah sebuah cara yang lebih bijaksana dibanding meledakkan amarah atau menyimpannya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memaafkannya. Jika ada pandangan bahwa memaafkan adalah sebuah perbuatan yang lemah, coba simak apa yang dikatakan oleh Gandhi. Orang lemah tidak dapat memaafkan. Memaafkan hanyalah atribut seorang pemberani. Senada dengan Gandhi, dalam Bhagavad Gita juga tertulis, "Jika kau ingin melihat pemberani, lihatlah pada mereka yang dapat memaafkan." Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, alih-alih merunyamkan apa yang telah runyam.
hanya jiwa penuh kasih yang dimiliki orang-orang berjiwa dewasa yang akan membuat segala sesuatunya lebih indah. Sahabat saya mungkin sudah lupa dengan pengalaman dan pelajaran istimewa yang dia dapatkan sewaktu menjadi guide. Namun, cerita itu selalu membekas dalam hati ini. Setiap kali ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya, cerita sahabat saya itu bagaikan pagar yang menghalangi keluhan yang ingin melenyapkan kebahagiaan. Hidup Anda ditentukan kemana fokus Anda. Saya memperlihatkan 2 buah gambar di depan kelas, Mike Tyson dan Madonna. Bagaimana menurut Anda kedua orang tersebut? Apa mereka sama? Tak lama kemudian ada yang menyahut, mereka sangat berbeda. Apanya yang berbeda? Tanya saya. Banyak sekali. Yang satu hitam dan yang satu putih. Satu pria dan yang lainnya wanita. Kemudian yang lain menjawab, satu rambutnya panjang dan satu pendek. Seseorang yang duduk di bangku belakang dengan suara lantang setengah berteriak. Mike Tyson jelek sedangkan Madonna cantik juga seksi. Inilah reaksi kita pada umumnya. Kita suka sekali fokus pada perbedaan satu objek dengan yang lainnya. Ini bukanlah sebuah kesalahan atau kekurangan, tetapi kondisi ini yang tertanam dalam diri kita. Mungkin ini diawali dari kebiasaan manusia pada umumnya, yang suka membandingkan satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, lebih cepat atau lebih-lebih yang lain sehingga fokus kita lebih sering tertuju pada perbedaan alih-alih persamaan. Loh, emang ada persamaannya toh? Tanya seseorang teman. Ya, cobalah kita fokus pada persamaan 2 gambar di depan Anda. Wah, iya ya, mereka kan sama-sama manusia, punya mata yang sama, hidung satu, tangan dan kaki yang 2 juga, kata teman itu dengan antusiasnya. Bahkan jika kita mau mengambil waktu sejenak untuk berfokus pada kesamaan yang ada, banyak sekali persamaan yang akan muncul, bukan? Seperti mereka sama-sama terkenal alias selebritas, sama-sama mempunyai karir mulai dari nol, bahkan sama-sama mempunyai nama dengan huruf depan yang sama. Di sini kita dapat melihat ada sesuatu yang menarik dari otak kita, yaitu otak hanya mencari jawaban dari pertanyaan yang kita fokuskan. Jika kita bertanya pada kesamaan, maka akan banyak kesamaan yang muncul. Begitu pula sebaliknya, jika kita fokus pada perbedaan bertebaran di mana-mana. Sebuah istilah yang sedang populer akhir-akhir ini, energi mengalir kemana perhatian dicurahkan. Ternyata sangat masuk akal. Ketika seseorang mencurahkan perhatiannya pada sesuatu yang indah, energi keindahan menyelimuti dirinya. Ketika seseorang berfokus pada sebuah noda yang sangat kecil di baju putih yang digunakannya, dapat dipastikan hari indahnya akan diganti kegusaran. Saya percaya bahwa keseharian hidup kita, kesenangan, kesedihan, kedamaian, dan kecemasan sangat dipengaruhi oleh kemana paling sering fokus kita diarahkan. Arahkan fokus Anda. Sepanjang hidup manusia, pikiran jarang sekali berada di tempat aslinya. Ketika kebahagiaan berada, yaitu masa kini. Pikiran selalu bergerak ke 2 arah yang berlawanan, ke depan dan ke belakang, seperti bandulan yang dimainkan anak-anak. Pikiran kita selalu menjelajah ke masa depan atau ke masa lalu, di antara imajinasi atau memori. Jika pikiran menerawang ke depan, hanya ada 2 hal yang dipikirkan, yaitu ketakutan atau kecemasan akan masa depan, dan satunya lagi adalah harapan atau optimisme. Begitu juga sebaliknya, suatu bandul pikiran bergerak ke belakang, hanya ada 2 perasaan yang mengikuti, yaitu kenangan yang indah yang membuat kita tersenyum dan penyesalan atas apa yang telah dilakukan di masa lalu. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang bapak yang baru saja memasuki usia pensiun. Bapak Made, bukan nama sebenarnya. Tergolong sukses dalam hal keuangan, mempunyai istri yang setia dan 3 anak yang sudah besar. Pak Made mengeluh bahwa dia merasa hidupnya berlalu begitu cepat. Belum banyak yang dia lakukan untuk keluarga atau orang-orang terdekatnya. Dia juga sangat menakuti masa depan yang tidak menentu setelah dia tidak bekerja. Sewaktu saya bertemu Pak Made, kondisi kesehatannya sangat menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dokter tidak menemukan satupun penyebab fisiknya. Namun, organ berfungsi dengan baik.
Yang sangat mungkin menjadi penyebabnya adalah kecemasan yang berlebihan. Dari pembicaraan yang kita lakukan, saya meminta Pak Made untuk mengambil kertas dan alat tulis, kemudian menuliskan prestasi apa saja yang sudah dihasilkan dalam hidupnya. Awalnya Pak Made tidak dapat melihat prestasi apa yang telah dihasilkan. Namun, setelah beberapa pancingan yang saya katakan, Pak Made mulai menyadari begitu banyak prestasinya, yang sebelumnya dia tidak sadari, apalagi dia hargai. Pak Made menulis dia telah berhasil membesarkan anak dan menyekolahkan mereka hingga tamat dan mendapat gelar sarjana. Menjalin rumah tangga lebih dari 20 tahun, mempunyai rumah yang memadai. Semakin lama, Pak Made semakin fokus pada prestasi yang dia buat dan semakin banyak pula yang tertulis. Perlahan-lahan saya melihat perubahan signifikan di wajah Pak Made. Dia terlihat mulai bersemangat. Harapan dan percaya dirinya muncul dari dalam. Terlihat senyuman yang menghiasi wajahnya beberapa kali. Dengan kondisi sekarang ini, Pak Made lebih percaya diri dalam memandang hari ke depannya. Semua ini terjadi hanya dengan mengubah fokus tanpa mengubah keadaan apapun. Fokus pada apa yang Anda inginkan. Ada suatu persamaan jika kita menengok prestasi dari orang-orang luar biasa yang pernah hidup di dunia ini. Mereka sama-sama berfokus pada apa yang mereka inginkan, bukan pada ketakutan atau kekhawatiran. Tokoh-tokoh dunia manapun yang kita kenal, mereka pada awalnya adalah seorang yang biasa. Bahkan, tidak sedikit dari mereka terlahir dengan penuh kekurangan dalam dirinya. Sebut saja Helen Keller, wanita yang pernah dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8 ini mempunyai segudang kelemahan. Selain tidak dapat melihat, Helen Keller juga tidak dapat mendengar dan berbicara. Namun, Helen Keller tidak berfokus pada tumpukan kekurangan yang ada dalam dirinya. Dia berfokus pada apa yang dapat dia lakukan. Dia dapat terlihat dalam tulisan indahnya ini. Biarlah Tuhan mengambil mataku, mereka mengambil telingaku, mereka mengambil lidahku. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka mengambil hatiku. Walau hanya itu yang kumiliki, aku masih dapat melakukan semuanya. Fokus dengan yang ada dan apa yang dapat dilakukan untuk mengejar keinginan terdalam, inilah kunci dari para tokoh dunia, seperti Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi. Waktu mereka tidak digunakan untuk perdebatan, mengkritik, atau menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengendalikan kemiskinan dan peperangan. Namun, mereka berpikir dan berjuang dengan yang terbaik untuk negaranya. Menentukan fokus dengan bertanya. Jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan, tetapi bertanyalah apa yang dapat Anda lakukan untuk negara. Pasti pembaca pernah mendengar atau membaca kalimat di atas. Sebuah kalimat yang sangat menggugah dari Presiden legendaris Amerika, John F. Kennedy. Inti dari kalimat yang dikenal dan dikenang dunia ini terdapat pada kata bertanya. Bertanya adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah fokus, terutama bertanya pada diri sendiri. Ubahlah fokus pertanyaannya. Kita akan dapat mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ingat, otak kita hanya mencari apa yang ditanyakan. Ketika pertanyaan salah, maka hasil tidak memuaskan akan dicapai. Sebuah jawaban baik sangat tergantung dari pertanyaan yang baik pula. Ketika seseorang bertanya, apa yang negara dapat lakukan? Maka orang tersebut akan mendapatkan jawaban-jawaban yang mendukung dan sebaliknya. Seorang pemilik toko pernah bertanya, mengapa toko saya sepi? Maka pertanyaan itu akan direspon oleh otak kita dengan banyak jawaban yang mendukung pertanyaan tersebut. Seperti, ya pasti sepi, dunia kan lagi resesi, atau sekarang kan lagi musim liburan. Atau, saingan kan tambah lama tambah banyak, dan semuanya pembenaran-pembenaran lainnya yang belum tentu benar. Coba kita ubah pertanyaannya menjadi, apa yang harus saya lakukan untuk membuat toko ini menjadi lebih ramai? Oh, kita bisa pasang papan di depan toko, atau beriklan di media cetak, membaca buku-buku pemasaran atau memberi hadiah menarik, dan banyak lagi tentunya. Di sini kita dapat melihat bagaimana perubahan siang dan malam terjadi hanya dengan mengubah pertanyaan. Jika kita malas, kita bisa bertanya, kenapa ya? Atau menantang pikiran dengan pertanyaan, bagaimana saya bisa menjadi lebih rajin? Mengubah pertanyaan sama seperti mengubah fokus.
mengubah dari fokus pada masalah menjadi fokus pada solusi. Hidup kita sangat ditentukan kemana fokus kita paling banyak diarahkan. Deepak Chopra, seorang endokrinologis papan atas dari New England, yang juga terkenal dengan bukunya tentang tubuh dan pikiran, pernah berkata bahwa dalam suatu hari ada kurang lebih 60.000 hal berlalu lalang dalam pikiran kita. Jika hidup terasa berat, kesedihan sering menginap di hati. Ambillah waktu sejenak dan renungkan kemana paling banyak pikiran ini tercurah. Dan segeralah bertanya bagaimana dan apa yang perlu saya lakukan agar bisa berbahagia. Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin berbagi beberapa kalimat yang ditulis oleh wanita berhati mulia, Bunda Teresa. Kita terlalu sering berfokus pada aspek negatif dalam hidup, pada sesuatu yang buruk. Berusahalah melihat kebaikan dan sesuatu yang indah di sekitar kita, maka kita akan dapat mengubah keluarga kita. Dari sini kita dapat mengubah tetangga dan orang-orang yang hidup di lingkungan kita dan kota kita. Kita dapat membawa kedamaian dan cinta kepada dunia yang sangat luas akan dua hal ini. Enjoy your life. Tidak ada perkecualian lagi. Setiap orang termasuk penulis dan pembaca ingin menikmati hidup. Menikmati hidup berarti menikmati setiap saat, setiap detik yang terbang menghilang. Sebagian besar sahabat yang hidup di kota sewaktu mendengar kata menikmati hidup, mungkin akan membayangkan hidup di suatu tempat yang indah seperti pantai, gunung, sawah, atau rumah idaman. Mungkin juga ada yang membayangkan suatu masa depan ketika kita akan pensiun, mempunyai deposito yang banyak, lepas dari rutinitas dan hidup damai. Sementara yang lainnya mungkin langsung terbayangkan masa lalu, masa kecil atau masa ketika pernah terlintas peristiwa indah. Jika kita perhatikan, paling tidak ada dua dimensi mendasar yang hampir selalu dikaitkan dengan menikmati hidup. Yang pertama adalah dimensi ruang atau tempat kita ingin menikmati hidup. Dan yang kedua adalah dimensi waktu. Suatu masa ketika kita ingin menikmati hidup itu. Dengan kemampuan yang terbatas dan banyak mengeneralisir, izinkan saya menuliskan pandangan-pandangan saya terhadap dimensi ruang dan waktu jika dihubungkan dengan menikmati hidup ini. Dimensi ruang. Dari membaca tulisan di atas, secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa jarang sekali ada orang yang merasa puas dengan tempat dia berada sekarang. Kebanyakan orang berpikir bahwa dirinya akan menikmati hidup jika berada di tempat lain dengan kondisi yang diinginkan. Sahabat yang tinggalnya di desa misalnya, ingin bergaul dengan gemerlapnya kota. Sementara yang tinggal di kota-kota besar, banyak yang ingin hidup berdampingan dengan alam. Namun, banyaknya ketakutan-ketakutan dalam diri yang menumpuk seringkali dijadikan penghalang dalam mewujudkan keinginan tersebut. Selain ketakutan yang lainnya, ketakutan akan tidak dapat penghasilan bisa jadi adalah ketakutan terbesar. Harus diakui, pada zaman ini uang sudah menjadi penghipnosis ulung yang membuat hampir semua manusia mengejarnya. Tanpa bermaksud untuk menilai bahwa uang itu penting atau tidak penting, saya ingin mengajak pembaca untuk merenung tentang nilai akhir yang kita kejar. Uang atau materi adalah suatu sarana yang kita harap akan mengantarkan kita pada suatu nilai akhir yang kita inginkan. Contoh sederhananya, seringkali saya bertanya kepada banyak orang, mengapa dia mencari uang? Banyak yang menjawab, untuk mendapatkan ketenangan atau rasa aman. Ketenangan atau rasa aman inilah end value atau nilai akhirnya, sedangkan sarana atau mean value-nya adalah materi yang dianggap mampu mengantar kita ke rasa aman tersebut. Semua orang ingin mencapai end value-nya seperti kedamaian, pengakuan, dan lainnya yang berujung pada kebahagiaan. Namun, banyak yang terjebak untuk berfokus pada mean value-nya saja. Terlalu seringnya memfokuskan pada sarana atau mean value akan membuat kita menjadi seperti robot. Berusaha mencari sarana uang sebanyak-banyaknya, sehingga lupa bahwa tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Seorang pujangga besar India, Rabindranath Tagore, pernah berkata, "Pergi dan carilah hidup di tempat hidup itu terasa indah." Melalui perenungan yang dalam, akhirnya saya memahami maksud sang peraih Nobel Kesusastraan tahun 1913 tersebut.
Selama ini saya mengartikan yang dimaksud Tagore sebagai suatu lokasi di luar tempat kita ingin tinggal. Namun, ternyata pengertian ini sangatlah dangkal. Sekarang saya memahami bahwa pencipta sangatlah adil. Dia telah menyediakan ruang terindah itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang diperlukan setiap orang hanyalah masuk ke dalam dan bertanya, apa kata si hati? Setiap hati pasti punya kehendak yang sering tidak kita ikuti. Disinilah awal dari ketidakpuasan muncul. Ketika ingin total menjadi musisi, tetapi secara logika penghasilan yang didapat jauh lebih rendah jika dibandingkan menjadi manajer perusahaan swasta. Tentu ini bukanlah masalah besar, masalah benar ataupun salah. Semua itu adalah pilihan dan setiap pilihan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sebuah penelitian dengan responden yang cukup besar dilakukan di sebuah universitas di Amerika. Dalam penelitian itu, hanya ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, apakah Anda menyenangi hidup Anda? Dan yang kedua, apakah Anda mempunyai pekerjaan Anda? Atau apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Jika kedua jawaban responden ya, maka dapat dipastikan responden tersebut mempunyai resiko penyakit jantung 50% lebih rendah daripada yang menjawab tidak. Setelah perjalanan panjang, naik dan turun gunung kehidupan, saya menyadari bahwa perkataan Tagore untuk mengikuti kata hati bukanlah jalan yang mudah. Itu bukanlah jalan tol yang bebas hambatan, melainkan sebuah jalan setapak terjal yang berujung pada oase yang tak pernah kering. Dimensi waktu. Dalam bahasa Inggris seringkali kita mendengar kalimat live in present moment atau hiduplah pada saat ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, memang kita tidak hidup masa kini? Tidak, sebagian besar dari kita tidak hidup pada masa ini. Pikiran kita selalu disibukkan oleh apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jangankan ketakutan akan masa depan. Kesenangan yang akan kita nikmati di beberapa jam ke depan pun dapat menggambarkan kenikmatan hidup pada saat ini. Contohnya jika Anda akan pergi berlibur ke Singapura. Mungkin beberapa hari sebelumnya Anda susah untuk tidur. Setiap detik terasa lama, makan pun tidak selera. Bahkan sewaktu di pesawat, awan yang indah yang selayaknya kita nikmati telah tergantikan oleh bayangan tentang mall dan atau shopping center yang ada di tempat tujuan. Pikiran kita berloncat-loncat dari satu objek ke objek lain, maju dan mundur, ke masa lalu dan ke masa depan. Semua membuat kita lupa menikmati indahnya saat ini. Ada sebuah eksperimen kecil yang sering saya lakukan dalam sesi pelatihan body and mind tentang live in present moment. Saya menyarankan pembaca untuk mencoba latihan sederhana di bawah ini. Pertama, ambillah buah, boleh buah favorit Anda atau apa saja yang tersedia, dan sediakan waktu 3 menit untuk melakukan latihan ini. Jika Anda sibuk sepanjang hari, carilah waktu yang senggang di malam hari. Akan lebih baik jika Anda sendiri di dalam ruangan. Kemudian perhatikan dengan sesama buah tersebut. Kupas kulitnya jika ada. Secara perlahan dengan perhatian. Sebelum Anda memakannya, arahkan perhatian ke dalam mulut, gigi, lidah, air liur, dan bibir Anda. Setelah itu, makanlah buah tersebut dengan sangat perlahan. Rasakan gigi memotong daging buah dan rasakan setiap sensasi yang muncul di lidah dan sekitar dalam dan luar mulut. Teruskan perlahan-lahan hingga buah tersebut benar-benar habis dalam mulut Anda. Banyak dari peserta pelatihan terkejut dengan rasa buah pisang yang dimakannya. Biasanya saya menyediakan pisang dalam sesi pelatihan. Mereka banyak menemukan rasa baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya, dan mengira jika pisang tersebut dari jenis yang tidak biasa. Tidak, itu adalah pisang biasa yang terdapat di mana-mana. Tetapi kita tidak merasakannya, karena kita tidak benar-benar makan. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Jarang sekali kita melakukan sesuatu yang dengan penuh perhatian. Jika kita benar-benar memperhatikan apa yang kita kerjakan pada momen ini, muncullah rasa-rasa baru yang belum pernah kita rasakan dan akan memperkaya jiwa dan tubuh kita.
Otak manusia hanya dapat memikirkan satu hal dalam satu waktu. Kebanyakan dari kita sewaktu makan memikirkan hal lain, membaca koran, atau melihat televisi. Ini membuat kegiatan yang begitu penting seperti makan, ketika kita sedang memasukkan energi ke tubuh kita, tidak kita perhatikan. Setelah Anda menyimak penjelasan di atas, mungkin terlintas pertanyaan, bagaimana dengan planning atau rencana? Jika kita tidak memikirkan masa depan, berarti kita tidak punya rencana ke depan, kan? Ambillah waktu beberapa jam, dan arahkan sepenuhnya perhatian Anda untuk rencana ke depan. Saya percaya dengan cara ini, Anda akan mempunyai waktu yang lebih efektif dan efisien daripada Anda melakukan pekerjaan sambil berplanning. Di akhir tulisan ini saya ingin berbagi sebuah cerita singkat dari seorang sahabat melalui SMS beberapa waktu lalu. Suatu hari seorang manusia bertanya kepada Tuhan, "Apa yang paling mengejutkanmu tentang manusia?" Tuhan menjawab, "Mereka kehilangan kesehatannya demi mendapatkan uang, dan kemudian kehilangan uangnya untuk memulihkan kesehatannya. Dengan mencemaskan masa depannya, mereka melupakan saat ini. Karenanya, mereka tidak hidup di masa sekarang, dan tidak juga di masa yang akan datang. Mereka hidup seolah-olah mereka tidak akan pernah mati, dan mereka mati seolah-olah tidak pernah hidup." 3 obor dunia. Jika ditanya apakah peristiwa yang pasti terjadi di dunia yang serba tidak pasti ini, mungkin hanya ada satu jawaban, bahwa yang pasti adalah kematian. Setiap bulan Agustus akan berakhir dan September mulai menggantinya. Saya selalu teringat suatu peristiwa beruntun pada tahun 1997. Dalam 1 minggu di 2 bulan tersebut, dunia sangat berduka. Kita semua kehilangan bukan hanya 1-2 orang, melainkan 3 orang yang telah memberikan inspirasi luar biasa kepada orang lain. Mereka adalah Lady Diana, yang pergi secara mendadak bersama kekasihnya pada 31 Agustus, Viktor E. Frankl pada 2 September, dan seorang lagi, yaitu Bunda Teresa, yang melepaskan ikatan jasmaninya pada 5 September 1997. Bagi saya pribadi, ketiga orang di atas bagaikan obor yang menerangi dunia ini. Dan walaupun mereka telah pergi, dan api di obor itu telah padam, tetapi cahayanya tetap menerangi dunia ini. Obor di dalam hati mereka sewaktu hidup telah menyalakan obor-obor yang lain, memberikan inspirasi kepada mereka yang berdiam di bumi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pada Anda semua lewat tulisan. Hal-hal yang saya dapatkan dari ketiga manusia luar biasa tersebut. Lady Diana. Kita semua tersentak. Kepergian Putri Diana atau yang sering dipanggil Lady Diana sangatlah dramatis. Dugaan mengenai penyebab kecelakaannya pun masih dipenuhi misteri. Mungkin sekali misteri ini akan terkubur selamanya. Kematian adalah kematian, sama sepertinya kelahiran. Keduanya adalah peristiwa penting. Tetapi, bagaimanapun juga, yang terpenting adalah apa yang terjadi di antaranya. Mencermati apa yang terjadi pada putri cantik ini, ada sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana perubahan dalam hidup ini terjadi. Lady Di yang dulunya seorang guru taman kanak-kanak yang sederhana, tiba-tiba menjadi seorang permaisuri dari pangeran yang akan mewarisi takhta kerajaan Inggris. Hidup di istana Buckingham, bak di cerita dongeng, dianugerahi 2 orang putra. Semua orang melihat mereka hidup berbahagia, hingga suatu hari terjadilah skandal yang menceraikan mereka. Setelah perceraian, hampir tidak ada kegiatan Lady Di yang tidak menjadi sorotan. Semua yang dia lakukan menjadi kejaraan kulit tinta. Hingga akhirnya Lady Di meninggal pada kecelakaan akibat dikejar-kejar paparazzi, sebutan lain wartawan. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Lady Diana. Mungkin yang paling mencolok adalah bagaimana hidup ini dapat berubah dengan begitu cepat dan tak terduga. Dari seorang yang tak dikenal, kemudian menjadi yang dikenal seluruh jagat ini. Perubahan dahsyat yang dialami oleh putri cantik ini senantiasa mengingatkan kita bahwa kita harus selalu siap menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu, yang mungkin lebih penting lagi,
kita harus dapat menerima perubahan sebagai suatu siklus hidup yang wajar di dunia ini. Namun bagi saya, yang paling berkesan adalah setelah perceraian itu terjadi. Walaupun sempat diberitakan mengalami depresi dalam menghadapi perceraian akibat perselingkuhan suaminya, Lady Di tidak larut dalam kejadian pahit tersebut. Lady Di muncul kembali sebagai sosok yang berbeda. Dia terlihat lebih tegar dan kuat. Walaupun tidak mungkin dapat lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Tetapi Diana membawa semangat yang baru. Kita dapat melihat dari kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkannya. Kepedulian tentang perdamaian dunia dan masih banyak lagi kegiatannya yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Bangkitnya Diana menjadi pribadi yang lebih baik dari keterpurukannya menjadi motivasi saya di saat keberuntungan sedang tidak menemani. Memberi saya harapan bahwa selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, walaupun berada di tengah prahara. Seperti kata bijak bahwa bukan beberapa kali Anda jatuh, yang terpenting adalah beberapa kali Anda bangkit dari kegagalan tersebut. Dan selalu ingatlah bahwa masa depan tidak sama dengan masa lalu. Viktor E. Frankl. Jika dibandingkan Lady Di dan Bunda Teresa, nama Viktor Frankl mungkin terasa asing kedengarannya. Memang tidak dapat dipungkiri, paling tidak di Indonesia, nama Viktor mungkin hanya beredar di kalangan sahabat-sahabat yang bergelut dalam bidang psikologi atau suka membaca buku-buku pengembangan diri. Viktor Frankl adalah seorang psikolog yang dipenjara dalam kamp maut Nazi, tempat dia mengalami siksaan yang luar biasa setiap hari selama di sana. Seluruh keluarganya kecuali saudara perempuannya meninggal di kamar gas dan dia tidak pernah bisa tahu sampai kapan penderitaannya berakhir. Dalam keadaan yang sangat tertekan itu, Viktor dapat memanfaatkan apa yang disebutnya kemampuan manusia yang terbesar, yaitu kebebasan untuk memilih respons. Dalam kebebasan memilih inilah, Frankl memanfaatkan kesadaran diri melalui imajinasi dan kehendak bebas dari pengaruh lingkungan yang lain sehingga dia memiliki kebebasan dari orang-orang Nazi yang menangkapnya. Lebih hebatnya lagi, Frankl selalu dapat mencari makna yang positif dalam penderitaannya. Kemudian, setelah bebas dari kamp maut tersebut, Frankl mengeluarkan sebuah aliran terapi yang bernama logoterapi. Logo berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti makna. Jadi, logoterapi adalah psikoterapi yang berfokus pada upaya pencarian makna hidup. Bagi saya, mencari makna dari suatu kejadian adalah hal yang harus dilakukan jika kita ingin selalu berbahagia dan bersyukur. Setiap teringat Viktor Frankl, saya selalu teringat pengalaman saya sewaktu mengikuti sebuah acara reality show Penghuni Terakhir. Dalam acara tersebut, saya bersama teman-teman yang lain tinggal di suatu rumah yang terisolasi dari dunia luar, tanpa TV, tape, radio, handphone, bahkan buku, kertas maupun alat-alat tulis juga dilarang. Di dalam rumah yang terawasi setiap sudutnya dengan kamera 24 jam, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di menit selanjutnya. Semua yang terjadi tidak dapat diprediksi, bahkan tidak jarang kami dibangunkan di tengah malam untuk keperluan syuting. Satu hal lagi, di rumah tersebut tidak ada jam, sehingga saya dan teman-teman tidak pernah tahu jam berapa pada saat dipaksa bangun. Satu-satunya pedoman waktu kami hanyalah matahari. Untuk beberapa hal mungkin tinggal di rumah petir, sebutan rumah yang kami tinggal di dalam acara itu, lebih keras dan lebih ketat daripada tinggal di lembaga permasyarakatan. Ini mungkin penilaian pribadi saya setelah mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dalam rangka pelatihan stres manajemen untuk para narapidana. Hukuman adalah suatu hal yang biasa. Bahkan, dari 14 minggu saya bertahan di rumah itu. Pernah 2 minggu saya dihukum tidak boleh keluar dari kamar saya, dan 1 minggu dihukum tinggal dalam sangkar ayam. Pindah tempat tinggal ke sangkar ayam ternyata sangat menancap dalam benak pemirsa. Sampai-sampai setiap orang yang bertemu saya selalu bertanya, "Bagaimana rasa hidup di sangkar ayam? Pasti sangat stres ya?" "Tidak," jawab saya. Saya sangat menikmati. Saya memang kehilangan ruang, tetapi saya mendapatkan waktu yang banyak. Ya, memang agak janggal jika ada orang yang menikmati dikurung di ruang sesempit itu. Tetapi itulah sebenarnya yang saya rasakan.
Saya memang tidak luasa bergerak, tetapi saya punya kesempatan yang menggunung untuk merenung, bermeditasi, dan berdoa tanpa diganggu oleh orang lain. Yang paling utama, saya lepas dari godaan untuk melakukan aktivitas yang lain. Viktor Frankl selalu menjadi inspirasi dalam menghadapi kejadian-kejadian sulit. Saya tidak hanya harus berjuang menghadapi ketidaknyamanan, tetapi yang lebih penting adalah berusaha menemukan makna di balik ketidaknyamanan itu. Seperti kata Frankl, manusia seharusnya tidak bertanya tentang makna hidup, melainkan sadar bahwa dialah yang akan ditanyai. Dengan kata lain, manusialah yang akan ditanyai oleh hidup, dan jawaban yang dapat diberikan hanyalah dengan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dalam logoterapi, tanggung jawab merupakan esensi dasar dalam kehidupan manusia. Hidup ini penuh pilihan, dan kita selalu dapat memilih apa yang akan kita perbuat, walaupun kita tidak dapat menentukan dengan pasti konsekuensinya dari pilihan tersebut. Namun, seberapapun beratnya konsekuensi yang ditanggung, kita juga selalu mempunyai kemampuan untuk memilih respons, dan kita harus bertanggung jawab atasnya. Kata tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah responsibility, yang artinya kemampuan untuk memilih respons. Dalam menghadapi ketidaknyamanan, kita selalu punya pilihan. Kita dapat mengeluh, menyalahkan orang, marah, atau memilih untuk tersenyum menikmati prosesnya dan bersyukur menerima semua yang terjadi. Semua itu adalah respons yang dapat kita pilih. Walaupun secara emosional, ini sangat susah dan banyak orang mengatakan tidak bisa. Namun saya percaya, sebagai manusia, kita punya kemampuan secara sadar untuk memilih respons. Dan apapun respons yang kita pilih, kita pasti mampu melakukannya, asalkan kita benar-benar mau. Jika ada sebuah kejadian, kita dapat melihatnya sebagai masalah atau tantangan. Kita dapat merasakan tertekan atau bahkan tertantang. Semua tergantung pemaknaan kita pada kejadian tersebut. Hal yang sama dilakukan oleh Lady Di. Dia mengambil arti yang berbeda dari kebanyakan orang. Dalam menghadapi perceraiannya, dia bangkit dan melihat bahwa inilah saatnya berkarya untuk dunia ini. Perceraian yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai petaka dan ajang untuk menyalahkan pasangan, oleh Diana dianggap sebagai pintu yang terbuka di mana dia bisa melayani dunia yang haus akan cinta ini. Bukankah ini sesuatu yang indah? Bunda Teresa. Jika bercerita mengenai manusia mulia satu ini, pasti tiada habisnya. Seluruh dunia telah mengenal perempuan berhati lembut sekaligus tegar ini. Bunda Teresa telah menjadi ikon dunia untuk perjuangan kemanusiaan, terutama bagi kaum papa. Perempuan peraih Nobel Perdamaian ini selalu berkata bahwa apa yang diberikan untuk kaum papa tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang diterimanya dari mereka. Kaum papa mengajarkan bagaimana menghimpun kekuatan dan ketegaran dalam menghadapi kondisi sulit. Mereka adalah guru-guru bagi semua manusia. Sebelumnya ada satu pernyataan yang menggantung di kepala ini tentang Bunda Teresa, yaitu bagaimana beliau beserta suster-susternya bisa kebal dari penularan penyakit. Bagaimana mungkin? Dalam konstruksi logika dan doktrin tentang kesehatan yang sebelumnya pernah saya pelajari, rasa-rasanya hal tersebut di luar penalaran. Apalagi sewaktu saya berkunjung ke tempat saudara-saudara kita yang tinggalnya di TPA atau perkampungan kumuh. Atau ketika saya menghibur orang-orang yang menempati panti rehabilitas karena terserang suatu penyakit kronis. Seringkali terbesit ketakutan akan tertular virus. Ketakutan ini semakin besar lagi sewaktu saya menghabiskan waktu berbulan-bulan di antara ratusan jenazah dan korban-korban yang selamat dari peristiwa bom Bali lalu. Belum ditambah pula dengan keadaan yang begitu kacau dan ketegangan yang tinggi, sehingga tak memungkinkan untuk mengonsumsi makanan sehat dan beristirahat teratur. Namun, kecemasan ini berakhir ketika secara kebetulan saya mendengar pembacaan artikel di sebuah radio FM tentang penelitian yang dilakukan oleh psikolog dari Harvard, David McClellan dan Carol Krasnick tentang hubungan antara empati dan kekebalan tubuh. Hasil penelitiannya sangat mengagumkan, yaitu terjadinya kenaikan tingkat imunoglobulin A. Imunoglobulin A dites dari air liur penonton yang menyaksikan film tentang Bunda Teresa atau film-film lain yang mengundang empati. Mengagumkan sekali, bukan?
Bagaimana tubuh secara otomatis akan memproduksi zat untuk menaikkan kekebalannya apabila kita berempati. Di dunia ini banyak yang kita tahu, tetapi lebih banyak yang kita tidak tahu. Banyak yang kita bisa lihat, tetapi banyak sekali yang kita tidak lihat. Lalu, dari yang kita lihat, kita selalu mempunyai pilihan dari sudut mana kita mau melihatnya. 3 inspirasi dunia pergi secara hampir bersamaan. Kita bisa melihatnya sebagai kehilangan yang besar untuk dunia. Namun saya lebih senang melihat bahwa 3 manusia hebat ini pindah ke tempat ke dalam hati setiap orang selamanya. Demikianlah bagian 2 dari buku Happiness Inside. Terima kasih sudah mendengarkan.